Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di Privat BBS malam hari ini, tepatnya tanggal 28 Agustus 2020. Alhamdulillah kembali kita bisa ketemu di acara sangat luar biasa, yaitu Privat BBS, di mana malam hari ini kita akan men-sharingkan kepada Bapak Ibu semuanya, yaitu ilmu teknik digital marketing yang merupakan bagian dari kurikulum tahap awal di BBS untuk membantu Anda semuanya bagaimana membangun tim bisnis Anda secara besar-besaran, membangun jaringan bisnis Anda secara besar-besaran dari generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi 4, sampai generasi 20. Ya, untuk itulah maka sekali lagi saya wajibkan kepada Anda semuanya, baik mitra baru, mitra lama, untuk belajar rekaman privat hari Rebo, ya, buat yang baru ya. Buat yang baru, Anda lihat rekaman privat hari Rebo, di mana di situ kita men-sharingkan teknik pertama sampai teknik ke-9 untuk bagaimana Anda bisa membangun mitra baru di bawah Anda semua. Karena malam hari ini saya tidak membahas tentang teknik 1 sampai 9 karena itu semua sudah saya bahas di hari Rebo. Nah, malam hari ini saya hanya membedah teknik ke-10 yang dimana memang saya butuh waktu khusus untuk membedah teknik ke-10 ini. Karena teknik ke-10 ini ada sedikit spesial karena Anda harus fokus untuk membangun 100 agen PPOB dalam waktu 1 bulan. Nanti dari 100 agen PPOB ini nanti Anda olah kembali, ya, olah kembali, saring kembali menjadi 10 mitra baru atau lebih dalam waktu 1 bulan. Ya, oke, kita akan langsung masuk ke materi. Tapi sebelum saya masuk ke materi, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang baru pertama kali hadir ya di Privat BBS malam hari ini. Selamat datang di keluarga besar BBS. BBS itu apa? Yaitu Sekolah Bisnis Billionaire Business School. Ya, jadi kalau Anda ditanya apa itu singkatan BBS, BBS itu Billionaire Business School, sekolah bisnis yang akan mendampingi Anda, mengcoaching, melatih Anda, ya, dari awal Anda bergabung sampai nanti sukses dalam waktu 10 sampai 12 bulan. Di mana di BBS ini kita sudah siapkan 3 kurikulum. Ada kurikulum tahap awal, tahap advance, sama tahap expert. Nah, ketika Anda masuk ke project bisnis Cimo ini, ya, kita akan berikan kurikulum tahap awal, ya, tahap awal yang tujuannya untuk bagaimana Anda bisa membangun tim bisnis Anda secara besar-besaran, yaitu bagaimana membangun generasi 1, generasi 2, sampai generasi 20. Nah, itu kita akan berikan ilmu teknik digital marketing ya sebagai bagian daripada kurikulum tahap awal. Kalau tahap advance, ya, itu nanti kita berikan kepada Anda untuk bagaimana membangun omset secara besar-besaran ya di luar tim bisnis yang Anda bangun ya, di luar dari generasi 1 sampai 20. Itu gimana caranya Anda bisa membangun omset. Jadi nanti omset Anda itu punya 2 sumber ya. Sumber pertama dari generasi 1 sampai 20, sumber omset kedua nanti dari orang-orang di luar generasi 1 sampai 20 Anda. Ya, itu tahap advance. Ya, nanti tahap terakhir itu tahap expert, itu kita berikan kepada Anda supaya Anda nanti bisa membangun bisnis ini bukan hanya skala nasional. Ya, kalau di tahap dasar sama tahap advance tuh Anda masih fokus untuk gimana membangun bisnis ini dari Aceh sampai Papua. Ya, membangun bisnis ini di seluruh kota-kota di Indonesia, ya, bahkan di pelosok-pelosok Indonesia nanti Anda bisa jangkau sepanjang mereka terkoneksi online, ya, sepanjang mereka terkoneksi internet, maka Anda bisa menjangkau siapapun yang ada di Indonesia ini ya, baik dari Aceh sampai Papua. Nah, di tahap expert itu mulai kita ekspansi nanti. Ya, bagaimana Anda membangun bisnis ini bukan hanya skala nasional, tapi skala internasional. Makanya kita perlu berikan ilmu yang sifatnya lebih expert lagi. Ya, lebih lebih apa ya, lebih luar biasa lah. Karena apa? Karena kita langsung membidiknya itu market-market yang sifatnya bukan hanya di Indonesia, ya, bahkan nanti Anda bisa membidik market di Eropa, Amerika, Afrika, Australia, ya, dan lain sebagainya, sehingga bisnis Anda itu nanti betul-betul akan sangat luar biasa, ya, bukan hanya di Indonesia, Bapak Ibu. Nah, Anda harus menyadari itu dari sekarang. Ya, kalau Anda tidak mengupgrade kapasitas Anda dari sekarang, Anda akan semakin ketinggalan. Ya, apalagi ya sebentar lagi kita akan masuk industri 5.0. Ya, bukan lagi 4G lagi, tapi kita akan masuk ke 5G. Ya, jadi artinya apa? Kapasitas Anda harus di-upgrade 1 level lagi nantinya. Supaya Anda bisa mengikuti teknologi yang berkembang, mengikuti era industrinya yang berkembang, sehingga Anda tidak
apa ya, tidak apa ya, boleh katakan ketika itu terjadi, tingkat kompetisi, tingkat persaingan akan semakin ketat. Ya, kalau Anda tidak mengupgrade ilmu Anda, dipastikan Anda tidak akan bisa bersaing dengan mereka yang betul-betul mempersiapkan dari sekarang, ya, belajar tentang ilmu teknik digital marketing itu sendiri, ya. Oke, sekali lagi pahami itu dari sekarang, ya, supaya Anda nanti 2 atau 3 tahun ke depan dan seterusnya itu bisa bersaing ya dengan orang-orang di luar sana yang hari ini mereka juga sama-sama belajar, ya. Kalau Anda tidak belajar, otomatis ya Anda sudah pasti akan tenggelam, Bapak Ibu. Ya, dipastikan Anda akan tenggelam. Ya, tidak akan bisa bersaing dengan mereka-mereka yang belajar dari sekarang. Oke, saya akan masuk materi, saya akan jelaskan lewat whiteboard, lewat papan tulis di handphone Anda masing-masing. Oke, kita akan mulai. Bapak Ibu, kenapa sih Bapak Ibu harus belajar tentang ilmu teknik digital marketing? Ya, ini Anda harus paham ya. Kenapa Anda harus belajar ilmu teknik digital marketing? Pertama, Bapak Ibu harus menyadari sekarang ya yang berkembang itu eranya itu di era industri 4.0. Ya, era industri 4.0 ya. Makanya hari ini hampir semua rata-rata semua bisnis itu bisa diakses lewat internet. Ya, lewat internet, dan semuanya rata-rata itu hari ini handphonenya itu sudah 4G semua. Ya, 4G semua. Nah, kalau Bapak Ibu di era industri 4.0, di era internet yang semuanya serba online, ya semuanya serba pakai handphone ya. Siapa yang tidak hari ini punya handphone? Ya, dari orang tua sampai anak kecil juga punya handphone ya. Dan rata-rata semua sudah berbasis 4G semua. Nah, kalau Anda menjalankan bisnis CMO ini masih pakai cara-cara lama ya, cara-cara tradisional, cara-cara konvensional yang sudah tidak sesuai dengan eranya, tidak sesuai dengan trennya gitu. Ya, tidak sesuai dengan hari ini situasi yang kondisi yang berkembang saat ini. Ya, yang berkembang saat ini adalah banyak perusahaan-perusahaan yang berbasis digital, perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi yang sangat berkembang pesat. Ya, seperti kayak Gojek, Grab, ya kan, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, ya, beberapa marketplace yang ada di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan seperti itulah yang hari ini sangat-sangat luar biasa perkembangannya, ya, bahkan bisa mengalahkan perusahaan-perusahaan konvensional yang sudah berjalan puluhan tahun. Ya, itu bisa dikalahkan dengan omset mereka yang baru berjalan sekitar 2 atau 3 atau 4 5 tahun. Itu kenapa? Karena mereka ya mengupgrade kapasitas bisnis mereka itu sudah tidak memakai teknik-teknik lama. Mereka memakai teknik-teknik yang baru yang semuanya berbasis internet, ya. Ya, itu yang harus Anda sadari, kenapa Anda itu harus pakai ilmu teknik digital marketing. Ya, di era industri 4.0 yang di era semua serba internet. Ya, semuanya sudah pegang handphone, semua sudah bisa mengakses apapun itu lewat handphone. Ya, itu yang pertama. Kenapa Anda harus belajar tentang ilmu teknik digital marketing dari sekarang? Apalagi ke depan, ya 1-2 tahun ke depan, ini sudah bukan 4G lagi Bapak Ibu. Ini nanti akan kita masuk ke industri 5.0. Di industri 5.0 ini nanti sudah basisnya bukan 4G tapi 5G. Ya, ini akan lebih dahsyat lagi nanti teknologinya. Ya, jadi siapapun yang tidak mengupgrade kapasitasnya pasti akan terlempar dari persaingan, udah pasti gitu loh. Ya, berapa banyak orang yang kena PHK gara-gara apa? Hari ini hadirnya teknologi. Ya, Anda bisa melihat ya dulu di jalan tol itu berapa banyak orang yang kerja di sana. Tapi sekarang karena perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, berapa banyak hari ini, berapa ratus ribu orang yang kena PHK. Itu baru satu perusahaan yang tol itu, belum perusahaan-perusahaan yang lain, Bapak Ibu, industri tekstil, ya, industri yang lain-lainnya itu juga banyak sekali hari ini, ya, tenaga-tenaga manusia yang digantikan oleh tenaga mesin, ya. Itu era industri 4.0, Bapak Ibu. Gimana nanti kalau kita masuk ke industri 5.0? Itu lebih lebih luar biasa lagi, Bapak Ibu. Ya, nah kalau Anda tidak menyiapkan diri Anda dari sekarang, ya udah pasti Anda tidak akan kemana-mana, Bapak Ibu. Anda akan terlempar dari persaingan dan Anda makin tenggelam, makin tenggelam. Ya itu yang pertama. Yang kedua, ya Anda harus sadar betul bahwa
ya masyarakat Indonesia, ya masyarakat Indonesia itu masih alergi dengan yang namanya bisnis jaringan. Nah, kalau masyarakat Indonesia masih alergi dengan bisnis jaringan, nah Anda masih memakai cara-cara yang sudah biasa ya Anda lakukan di bisnis-bisnis jaringan sebelumnya, ya, atau di bisnis-bisnis MLM sebelumnya, yang dimana mereka itu sudah mengerti gitu loh, sudah tahu cara-cara seperti itu cara-cara bisnis jaringan gitu loh. Nah, kalau Anda masih pakai cara-cara konvensional, cara tradisional seperti itu, maka belum apa-apa juga sudah lari duluan gitu loh. Sudah apa ya? Sudah nggak mau duluan gitu loh. Mereka sudah lari duluan, ya. Mereka sudah tahu, wah ini pasti bisnis jaringan, wah ini pasti MLM dan sebagainya. Ya, karena kondisi masyarakat Indonesia yang masih alergi dengan bisnis jaringan inilah, Anda harus memakai teknik yang baru, harus memakai cara yang baru yang mereka itu belum mengerti, mereka belum tahu teknik ini. Nah, kalau Anda masih pakai teknik yang lama, mereka belum apa-apa juga udah tahu Bapak Ibu, ya. Nah, makanya sekali lagi jangan pakai Anda teknik-teknik yang lama yang sudah diketahui oleh masyarakat Indonesia bahwa mereka kalau sudah kayak seperti itu ya mereka akan menyamakan, wah ini bisnis jaringan, wah ini MLM. Ya, sehingga sangat sulit sekali Anda membangun bisnis jaringan di Cimo ini kalau Anda masih pakai cara-cara seperti itu, gitu. Nah, yang ketiga yang harus Anda sadari betul sekarang ini, ya, dengan adanya virus corona atau COVID-19, ya, ini menyebabkan ya namanya pergerakan Anda itu sangat-sangat terbatas gitu loh, Bapak Ibu. Anda diarahkan bahkan dipaksa untuk bekerja dari rumah, work from home gitu loh. Ya, karena apa? Ya karena memang saat ini situasi kondisinya masih belum kondusif gitu loh. Masih banyak kota-kota yang zona merah termasuk seperti kayak Surabaya. Ini kan sampai sekarang masih zona merah. Ya sehingga aktivitas kita di luar itu betul-betul sangat terbatas dan harus mengikuti protokol-protokol kesehatan yang ada gitu loh. Ya. Dan ini membuat pergerakan-pergerakan bisnis kita yaitu agak kurang maksimal secara offline-nya. Ya, tapi sekarang bagaimana Anda itu di rumah, tapi tetap produktif gitu loh. Ya, di rumah tapi bisa menghasilkan uang tiap hari, tiap minggu, dan setiap bulannya. Gitu. Makanya solusinya apa? Anda harus pakai ilmu teknik digital marketing yang dimana handphone Anda yang dulunya itu sebagai pengeluaran, tapi sekarang dengan ilmu teknik digital marketing, handphone Anda itu bisa menghasilkan uang. Handphone Anda itu bisa menjadi mesin uang yang bisa menghasilkan uang tiap hari, tiap minggu, tiap bulannya. Kenapa? Karena Anda sudah tahu ilmunya gitu loh. Nah, sementara kalau Anda hari ini punya handphone, sekeren apapun handphone Anda, kalau Anda nggak tahu ilmunya ya handphone itu akan jadi beban pengeluaran saja gitu loh. Mau sekeren handphone apapun tetap aja jadi beban pengeluaran. Ya, tapi kalau Anda sudah tahu ilmunya bagaimana memaksimalkan bisnis Anda lewat handphone Anda, maka Anda akan betul-betul menjadikan handphone itu menjadi handphone yang cerdas gitu loh. Ya, karena bisa menghasilkan uang tiap hari, tiap minggu, tiap bulannya gitu. Ya, jadi kalau istilah kami itu bisnis Anda itu borderless. Andanya nggak kemana-mana, tapi bisnis Anda ada di mana-mana. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena Anda belajar ilmu teknik digital marketing gitu loh. Ya kalau sudah berbicara ilmu teknik digital marketing, Bapak Ibu, itu Anda bisa menjangkau ya seluruh prospek ataupun market Anda ini bahkan Indonesia dan luar Indonesia gitu loh. Sepanjang mereka itu terkoneksi handphonenya dengan internet, maka itulah market Anda gitu loh. Nah, kalau Anda tidak tahu ilmunya, nah gimana Anda bisa menjangkau market-market itu gitu loh. Nah, inilah pentingnya Anda itu harus belajar ilmu teknik digital marketing. Nah, alasan yang keempat adalah kenapa harus Anda belajar ilmu teknik digital marketing? Untuk bagaimana memastikan Anda itu mudah ya membangun atau punya ya minimal itu 10 mitra baru atau lebih. Nah, ini ya. Bahkan nih kalau Anda betul-betul serius belajarnya, itu Anda bisa ngajak 20, ngajak 30, ngajak 40 orang, 50 orang, 60, 70, ya, 80, ya, 90, 100 dan seterusnya. Jadi memang teknik digital marketing ini kita
berikan kepada Anda itu untuk memastikan Anda itu punya mitra baru itu bukan 1, 2, 3, 4, 5, bukan. Tapi bagaimana Anda itu punya 10 mitra baru atau lebih ya di bawah Anda gitu loh. Saat ini rekor tertinggi itu masih dipegang oleh Pak Satrio ya. Masih Pak Satrio pada posisi di mana beliau sudah bisa mengajak 81 orang dengan ilmu yang kita ajarkan hari Rabu sama hari Jumat atau seperti malam hari ini ya. Jadi kalau Anda mau mempelajari itu ya, mempelajari ilmu teknik digital marketing yang kita berikan hari Rabu hari Jumat, maka Anda akan seperti sponsor atau leader Anda ya. Kalau Anda masuk ke member area itu kan ada top sponsoring tuh. Ada 20 besar teman-teman Anda yang masuk rekor orang-orang yang mensponsori paling banyak ya. Pertama ada Pak Satrio, kedua ada Pak Sumintar ya kan. Ketiga di situ ada Pak Hamdan ya kan. Terus ada Pak Ihsan, ada Bu Nuri, ada Bu Ningsih ya. Ada Bu Katmi, ada Pak Saiful, ada Pak Gede ya kan, Pak Kardi. Di situ ada siapa? Bu Elizabeth kalau nggak salah di situ ya. Terus siapa lagi di sana ya. Yang pasti di situ Anda lihat kalau mereka bisa ngajak posisi sekarang itu paling terendah nomor 20 saja itu sudah mengajak 30 orang lebih. Ya, sudah mengajak 30 orang lebih Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan nggak kalau Anda itu punya tim, punya mitra atau punya member itu seperti mereka semua Bapak Ibu. Yang ngajaknya itu 30 ke atas. Kira-kira bisnis Anda seperti apa nanti Bapak Ibu? Wah, sangat keren sekali. Bisnis Anda akan menghasilkan income yang sangat-sangat besar sekali. Ya. Kenapa saya katakan sangat besar Bapak Ibu? Ini saya kasih tahu ya. Dengan 10 saja, Anda ngajak 10 nih. Ya, terus 10 ini belajar teknik digital marketing semua. Ya, seperti hari ini sponsor leader Anda yang masuk ke top 20 top sponsoring di member area masing-masing. Anggap aja semuanya aja 10. Ya, maka generasi 2 Anda ini sudah 100 Bapak Ibu. Ya, 100 orang semuanya belajar teknik digital marketing secara serius, fokus, pokoknya belajar praktek, belajar berlatih, konsultasi. Ya, kalau ada ilmu yang belum paham sampai mereka ngerti polanya sehingga mereka juga mudah membangun mitra baru di bawah mereka, bahkan bisa ngajak 30, 40. Nah, sekarang saya contohkan kalau semuanya ngajak 10 saja gitu. Nah, generasi 3 Anda berapa di sini? Otomatis 1000 Bapak Ibu. Generasi 4 Anda berapa? Ya, di sini sudah 10.000 Bapak Ibu. Generasi 5 Anda ya, ini ya 100.000. Generasi 6 Anda ini sudah 1 juta Bapak Ibu. Ya. Ini yang disebut dengan super team itu seperti ini. Bukan Superman. Kalau Superman is dead di sini. Anda kalau jadi Superman pasti mati di sini. Ya, kalau super team itu gunung sebesar apapun tuh bisa dipindahin kalau bersama-sama dengan tim Anda. Ya, kalau kita punya hari ini ya generasi 7 ini kalau saya lanjutkan, kalau semuanya bisa ngajak 10, itu kan Anda punya 10 juta di sini. Ya, 10 juta kalau semuanya bawa ember, itu gunung juga pindah itu. Yang bawa 1 ember aja 10 juta. Ngangkut 1 ember tanah gitu. Itu pindah itu gunung itu. Ya, dengan 10 juta orang itu kalau masing-masing bawa 1 ember tanah gitu. Tapi kalau Anda sendirian mindahin gunung ya Anda akan ya berdarah-darah. Ya Superman is dead di sini. Makanya yang terpenting di sini adalah apa? Harus bekerja sama, membangun teamwork yang sangat kuat. Ya itu ya. Nah sekarang income Anda berapa? Ini saya contohkannya dari PPOB saja. Kalau 10 juta ini semuanya deposit 500.000, anggaplah mereka nggak jualan. Jadi Anda itu cukup memindahkan belanja dari biasanya beli di counter sendiri. Jadi 500.000 Anda pakai sendiri. Ya, ini anggap ya semuanya hanya pakai sendiri, tidak ada yang jualan. Ya, nah kalau semuanya deposit 500.000, ya berapa income Anda, Bapak Ibu? Ya, rumusnya kan 500.000 dibagi 50.000, ya ketemu 10 dikali 10 rupiah, ya berapa? 100. Ya berarti 10 juta, ya 10 juta dikali 100, 10 juta dikali 100 sama dengan udah 1 miliar.
per bulan. Ya, ini baru generasi 7 Bapak Ibu. Saya belum hitung generasi 1 sampai 6. Saya belum hitung generasi 8 sampai generasi 20. Ya. Saya belum hitung hari ini travel, saya belum hitung charity sponsor, saya belum menghitung charity level, saya belum hitung reward, saya belum hitung marketplace, saya belum menghitung kursus online. Ini baru satu project PPOB hanya dengan modal 38.000. Jadi yang terpenting itu adalah apa sekarang? Yaitu ilmu teknik digital marketing ini yang paling penting Bapak Ibu. Maka selalu saya katakan kepada Anda semuanya, yang mahal di bisnis ini itu bukan modal 38.000-nya Anda. Yang mahal itu ini nih loh Bapak Ibu, ilmu teknik digital marketing ini nih. Ya. Ilmu teknik digital marketing ini pun yang Anda pelajari kan baru kurikulum tahap awal Bapak Ibu. Ini Anda dapat 1M ini baru kurikulum tahap awal ini. Ini baru dari generasi 1 sampai 20. Gimana kalau Anda nanti sudah masuk ke teknik advance, di mana Anda bisa membangun omset di luar generasi 1 sampai 20 Anda. Ya kan nanti kita akan ada marketplace. Marketplace itu kan nanti Anda bisa jualan. Ya, jualan produk atau jasa apapun, punya Anda sendiri, punya orang lain, terserah Anda nanti. Nah, itu nanti Anda bisa membangun omset secara besar-besaran di luar generasi 1 sampai 20 Anda. Ya, Anda bisa bayangkan itu income Anda seperti apa. Dan ini pun kan masih marketnya kan masih market Indonesia yang Anda bidik. Gimana kalau Anda nanti sudah membidiknya itu sudah pangsa pasar Asia, Eropa, Amerika, Australia, Afrika. Anda bisa bayangkan berapa omset Anda, berapa income Anda kalau Anda betul-betul belajar ilmu teknik digital marketing dari sekarang gitu loh. Ya. Sadari betul, ilmu Anda tidak hanya berhenti di teknik kurikulum teknik digital marketing kurikulum awal loh ya. Nanti kita akan masuk teknik advance loh ya. Ada Facebook advertising, ada Google advertising, nanti ada website berbasis SEO, ada landing page, ada copywriting bisnis, ada video marketing. Ya, itu semuanya nanti kalau Anda pelajari Bapak Ibu, Anda bisa bayangkan kapasitas Anda itu nanti seperti apa. Belum lagi nanti Anda masuk ke tahap ketiga yaitu tahap expert. Di mana Anda belajar ilmu digital marketing itu sendiri gitu loh. Ya, gimana kalau Anda sudah menguasai ilmu digital marketing itu sendiri sehingga Anda nanti bisa membangun ya digital marketing versi Anda gitu loh. Ini kan masih versi BBS gitu. Versi kami hari ini. Lah gimana kalau Anda sudah punya kemampuan untuk membangun teknik digital marketing versi Anda yang sangat luar biasa. Sehingga nanti dari situ Anda bisa membangun bisnis skala besar-besaran. Ya. Nah, ini Anda harus sadari betul dari sekarang Bapak Ibu. Ya, apalagi tadi saya sudah jelaskan, kita akan masuk ke 5G, kita akan masuk ke industri 5.0, yang dimana kalau Anda tidak betul-betul mempersiapkan diri Anda nggak akan kemana-mana di bisnis Bapak Ibu akan makin tenggelam, makin tenggelam, makin tenggelam. Udah gitu ditambah ada virus corona lagi, ya, yang membuat seluruh hampir sebagian besar bisnis itu terhenti gara-gara virus corona. Banyak sekali perusahaan tutup, banyak sekali kena PHK. Dan sampai sekarang belum jelas kapan akan berhentinya virus corona ini. Belum jelas vaksinnya kapan ditemukan, bisa setahun, 2 tahun, dan seterusnya. Nah, dalam kondisi situasi seperti inilah, Anda harus menyiapkan diri Anda sebaik mungkin, Bapak Ibu. Ya, sebaik mungkin. Makanya Pak, hari ini, kenapa saya sangat semangat sekali Bapak Ibu? Karena ya, Project Bisnisimo ini modalnya 38.000 bisa membantu banyak orang dari segala lapisan. Jadi kita bisa membantu banyak orang kelas menengah ke bawah untuk mengupgrade kapasitas mereka supaya hari ini hidupnya sejahtera. Supaya ekonominya itu betul-betul berkembang gitu loh. Bayangkan kalau proyek bisnis Cimo ini modalnya 1 juta Bapak Ibu. Ya, Anda bisa bayangkan nggak siapa yang Anda bisa bidik? Anda nggak akan bisa membidik kelas menengah ke bawah Ibu. Ya, kalau modalnya 1 juta. Dan luar biasa lagi, BBS itu gratis buat Anda. Gimana kalau ilmu teknik digital marketing ini kita kasih biaya, Anda kena cas, itu harus membayar, anggaplah Anda harus membayar 1 juta, 2 juta semua. Ya, untuk Anda menguasai ilmu teknik digital marketing ini. Kira-kira bisa menjangkau berapa banyak orang, Pak Ibu? Nggak bisa semua orang. Tapi karena ini Cimo ini modal cuma 38.000, terus sekolah bisnis BBS itu juga gratis. Inilah kesempatan Anda
untuk bagaimana Anda itu bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu loh. Bagaimana Anda bisa membantu banyak orang untuk sukses dalam hidupnya. Itu yang membuat hari ini saya dan semua tim di sini itu semangat luar biasa. Ya, semangat luar biasa. Sekalipun banyak orang yang hari ini pada malas belajar, nggak masalah. Kita hanya mencari orang-orang yang mau berubah. Kita hanya fokus kepada hari ini orang-orang yang mau betul-betul mengupgrade kapasitas mereka supaya mereka betul-betul nanti bisa sukses dalam waktu 1 sampai 2 tahun ke depan. Yang tidak mau ya sudah, kita nggak bisa memaksa karena kita memang bukan bos Anda. Ya, yang bos Anda itu siapa? Ya impian Anda masing-masing. Ya Anda pasti akan dipecat oleh impian Anda sendiri, bukan kami yang memecat Anda, tapi impian Anda sendiri. Kenapa? Ya karena Anda malas belajar gitu loh. Malas berlatih, malas praktek, ya, malas konsultasi, malas ke training sama privat. Nah, kalau Anda seperti itu Bapak Ibu, ya, Anda bisa bayangkan 2 tahun ke depan Anda itu mau kayak gimana gitu loh. Anda bisa menjawab nggak nanti tantangan 2 tahun ke depan kalau Anda tidak mau belajar, ya. Anda nggak akan bisa bersaing Bapak Ibu. Ya, siapapun yang hari ini tidak mengupgrade kapasitasnya untuk ngikutin tren bisnis sekarang dan seterusnya, Anda nggak akan kemana-mana, Bapak Ibu. Ya, Anda nggak akan kemana-mana. Ya, itu sadari betul dari sekarang. Perkembangan teknologi itu sangat cepat sekali. Ya, sangat cepat sekali. Ya, itu yang Anda harus sadari dari sekarang. Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu, lihat ya. Ya, inilah alasan kenapa Anda harus belajar ilmu teknik digital marketing dari sekarang. Ya, dari sekarang paksa diri Anda untuk keras untuk belajar. Yang bisa memaksa diri Anda ya diri Anda sendiri Bapak Ibu, bukan saya, bukan leader Anda, bukan sponsor Anda. Anda sendirilah yang harus keras terhadap diri Anda. Kalau Anda pingin ya kehidupan ini lunak kepada Anda. Tapi kalau Anda hari ini lunak terhadap diri Anda, maka kehidupan akan keras selamanya. Ya, akan keras selamanya buat Anda. Lebih baik hari ini kita sakit-sakitan 1 sampai 2 tahun ke depan, tapi selanjutnya kita bisa senang-senang kemudian. Kita bisa freedom, kita bisa passive income. Kita bebas waktu, bebas finansial. Daripada Anda hari ini sakit sekarang, sakit seterusnya, sakit selamanya. Ya, nggak pernah berubah kehidupan Anda semuanya. Kenapa? Ya karena tidak mengupgrade kapasitas ilmu Anda. Jadi bisnis Anda itu sebetulnya tergantung kapasitas ilmu Anda, Bapak Ibu. Ya, tergantung kapasitas ilmu Anda. Kalau kapasitas Anda segede gelas, ya bisnis Anda segede gelas. Bisnis Anda akan segede gelas terus sampai kapanpun. Ya. Kalau kapasitas Anda segede ember, ya bisnisnya segede ember. Ya, omset income-nya segede ember gitu. Kalau kapasitas Anda segede drum, ya ilmu bisnis Anda juga segede drum. Makanya apa? Kalau Anda hari ini tidak mau belajar, ya kapasitasnya sekali lagi ya segede gelas. Nah, gimana memperbesar kapasitas? Ya harus mau belajar. Yang awalnya segede gelas, belajar, akhirnya segede ember. Belajar, praktek konsultasi, akhirnya segede tong, ya kan? Belajar praktek konsultasi segede drum, akhirnya kapasitas Anda itu nanti segede kolam renang. Sehingga kalau kapasitas Anda segede kolam renang, Anda bisa menampung air sebanyak kolam renang. Nah, kalau kapasitas Anda segede gelas, lah kita masukin air sebesar kolam renang yang masuk ke dalam wadah Anda juga ya cuma segede gelas Bapak Ibu. Sisanya loper semua, tumpah semua. Ya percuma gitu loh. Itu yang Anda harus sadari betul dari sekarang Bapak Ibu, ya. Nah, ini alasan kenapa Anda harus belajar ilmu teknik digital marketing, ya. Nah, selanjutnya ini yang harus Anda pahami betul-betul. Nah, sekarang bagaimana Anda itu betul-betul bisa sukses dalam waktu 10 sampai 12 bulan, ya. Kan goals kita ini bagaimana 10 sampai 12 bulan itu kita dapat passive income itu minimal itu 100 juta per bulan. Ya, 100 juta per bulan. Ya. Nah, makanya apa? Untuk menaklukkan ini, ya, Anda semuanya itu harus belajar ilmu teknik digital marketing gitu. Ya, teknik digital marketing supaya apa? Supaya memastikan Anda itu bisa membangun kelebaran. Ya, Anda itu bisa ngajak sebanyak-banyaknya orang gitu loh. Baik secara online maupun secara offline, ya. Nah, kalau Anda sudah
bisa ngajak sebanyak-banyaknya, ya, maka ya gambarannya seperti tadi. Ya tadi sudah saya gambarkan, gambaran income Anda tadi gitu loh. Ya, kalau Anda bisa ngajak, ya Anda bisa ngajak 10 ya kan, otomatis ya kan, Anda juga akan bisa mengajarkan ilmu teknik digital marketing ke 10 orang ini, di mana 10 orang ini juga akan betul-betul memaksimalkan semuanya seperti Anda. Anda akan punya generasi 2 100 ya kan, generasi 3 ya 1000 ya kan, generasi 4 ya 10.000, generasi 5 ya 100.000, generasi 6 ya 1 juta ya kan. Nah ini itu kenapa? Karena Anda betul-betul membangun bisnis ini dengan ilmu teknik digital marketing gitu loh. Ya. Ini yang harus Anda pahami Bapak Ibu. Ya. Sehingga Anda itu bisa betul-betul memaksimalkan ya semua lini gitu loh. Semua lini yang ada di BBS ini Anda bisa maksimalkan semuanya yang berkaitan dengan ilmu teknik digital marketing supaya Anda itu bisa ngajak 10 orang semua gitu loh. Bisa ngajak 10 orang semua. Ini 10 orang loh ya. Padahal teknik digital marketing ini sudah sangat teruji. Itu bisa membuat hari ini sponsor leader Anda yang dulunya gaptek, sponsor leader Anda ini rata-rata semuanya dulu nggak pernah belajar ilmu teknik digital marketing. Kalau Anda tanya kepada sponsor leader Anda, sebelum join project bisnismu, apakah mereka belajar ilmu teknik digital marketing sama saya? 100% mereka tidak ada yang belajar ilmu teknik digital marketing sama saya. Jadi belajar ilmu teknik digital marketing ini ketika mereka masuk ke CIMO, ketika mereka masuk ke BBS, baru mereka mengenal ilmu teknik digital marketing seperti yang saya ajarkan hari Rabu, hari Jumat kepada Anda semua gitu loh. Jadi rata-rata gaptek gitu loh tentang ilmu teknik digital marketing. Mereka nggak mengerti. Bahkan sampai mereka itu tidak bisa copy paste gitu loh. Ya, tidak bisa copy paste, tidak bisa salin tempel. Lah yang seperti ini aja yang nggak bisa salin tempel, nah ini saja itu bisa ngajak itu 20, 30, 40, 50 ya. Bayangin Bapak Ibu. Ini yang saya gambarkan di papan tulis handphone Anda ini kan ngajak 10 semua. Lah gimana kalau nanti tim Anda itu bisa ngajak 20, 30 ya, 40. Anda bisa bayangkan berapa income Anda. Wong dari PPOB saja tadi dengan deposit 500.000 aja generasi 7 itu Anda sudah punya income 1 miliar itu. Ya belum hitungan generasi 1 sampai 6, belum hitungan generasi 8 sampai 20 gitu loh. Ya. Ini. Jadi artinya kabar gembiranya itu adalah apa? Kabar gembiranya itu Anda itu udah pasti 100% pasti bisa. 1000% tuh pasti bisa. Kenapa? Ya, kalau Anda mau belajar juga seperti mereka itu. Jadi sebetulnya syaratnya itu cuma satu, Anda mau atau enggak gitu loh. Mau atau tidak, cuma ini aja. Kalau Anda punya kemauan, kemauan kemauan yang sangat kuat untuk belajar, ya praktek, konsultasi, ya, terus berbagi ilmu atau sedekah ilmu. Nah, inilah yang akan memastikan Anda berubah dalam waktu 10 sampai 12 bulan ke depan kehidupan Anda. Ya. Ini yang akan memastikan Anda itu bisa membangun bisnis skala besar-besaran, membangun omset skala besar-besaran karena Anda punya kemauan yang kuat. Bukan karena Anda gaptek atau tidak, bukan karena ibu rumah tangga atau tidak, bukan karena Anda tua atau tidak, bukan karena Anda nggak punya modal atau nggak punya uang atau tidak, bukan karena Anda itu masih muda atau tidak, bukan karena Anda itu petani atau tidak, bukan karena Anda itu pegawai swasta atau tidak, bukan itu nggak penting buat kami. Apapun latar belakang Anda itu nggak penting buat kami, nggak penting. Ya, itu nomor 2 juta. Yang penting itu masa depan Anda. Yang penting itu latar depan Anda. Anda mau seperti apa 1-2 tahun ke depan? Itu yang penting. Ya. Nah, kalau 1 sampai 2 tahun depan Anda itu mau berubah, ya Anda harus melakukan kebiasaan yang berbeda. Anda harus melakukan strategi bisnis yang berbeda gitu loh. Jangan memakai kebiasaan yang sama, teknik bisnis yang sama. Ya Anda 10 tahun ke depan juga akan sama kehidupan Anda. Ya kalau Anda masih memakai cara yang sama, hasilnya sama, pasti sama.
Anda masih melakukan kebiasaan A, hasilnya juga sampai kapanpun juga A. Nah, kalau Anda ingin berubah hasilnya B, ya Anda harus pakai kebiasaan cara yang baru, yaitu kebiasaan B. Baru akan menghasilkan hasil yang berbeda, hasil B gitu loh. Ya, makanya Anda harus betul-betul sekali lagi, ya sejak Anda bergabung, sejak join nih, Anda harus mau belajar dulu Bapak Ibu. Ya, Anda harus mau belajar, Anda harus tahu ilmunya dulu, harus ngerti polanya. Ya, pola teknik digital marketing itu seperti apa sih gitu loh. Buat saya, Anda itu belajar butuh waktu sebulan nggak apa-apa. Ya, selalu saya katakan kepada Anda, Pak, saya mau belajar ilmu teknik digital marketing sebulan, 2 bulan, nggak masalah. Kenapa? Setelah Anda ngerti ilmunya, ini Anda sudah pasti melesat, nggak bisa dihentikan. Anda sudah pasti kayak sponsor leader Anda, sudah pasti ngajaknya 20, 30, 40, 50, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, ini. Jadi, buat saya, itu Anda 1-2 bulan belajar, praktek, itu nggak ada masalah. Ya, sepanjang Anda benar-benar belajar praktek konsultasi loh ya. Ya, sepanjang Anda benar-benar serius belajar gitu, berlatih gitu loh. Ya, bagaimana membangun call market, bagaimana membangun warm market, bagaimana membangun hot market, dan memaksimalkan 10 teknik BBS yang kita ajarkan ya kepada Anda semuanya, dari promosi, dari presentasi, dari follow up, Anda betul-betul kuasai polanya, maka saya sudah gak khawatir gitu loh dengan Anda gitu loh. Tapi kalau Anda hari ini 2 bulan nggak ngajak orang, terus gara-gara Anda itu nggak belajar, nah itu yang membuat saya khawatir. Nah, Anda itu katanya ingin melunasi hutang 1 tahun ini, katanya ingin menghajikan orang tua tahun depan, katanya ingin punya rumah tahun ini, katanya ingin bebas waktu, bebas finansial tahun ini. Nah, kok hari ini nggak mau belajar? Loh, kok hari ini nggak mau praktek? Loh, kok hari ini nggak mau konsultasi? Nah, terus maunya Anda itu apa? Gitu loh. Ya, maunya apa? Gitu loh. Nah, ini kan sebuah teknik yang betul-betul sudah teruji. Kenapa saya katakan teruji? Lah, Anda lihat sendiri di member area Anda masing-masing. Berapa banyak itu orang yang sudah ngajak lebih dari 20 orang. Di situ posisinya sekarang yang ranking, yang top sponsoring nomor 20 saja, itu sudah ngajak 30 orang lebih Bapak Ibu. Ya, dipastikan yang ngajak 10 itu makin banyak gitu loh. Ya, makin banyak gitu. Lah kalau mereka bisa, Anda juga pasti bisa Bapak Ibu gitu loh. Wong mereka juga sama-sama seperti Anda kok awalnya kok sama-sama gaptek, sama-sama nggak pernah belajar teknik digital marketing, ya. Apa sih yang membedakan antara Anda sama sponsor leader Anda? Satu, mereka join lebih awal, mereka lebih tahu lebih awal CIMO sama BBS, itu yang pertama. Makanya apa? Mereka lebih lebih tahu duluan ilmu teknik digital marketing dari Anda. Yang kedua, apa yang membedakan Anda sama mereka? Mereka itu punya kemauan yang kuat untuk belajar, punya kemauan yang kuat untuk praktek konsultasi sedekah ilmu. Itu aja gitu. Ya, kalau sama-sama ditolak ya semuanya mereka ditolak, ratusan orang bahkan ribuan orang menolak mereka. Ya, bukan berarti mereka ngajak 80 orang itu nggak pernah ditolak. Anda tanya Pak Satrio, sudah ditolak berapa orang itu? Anda tanya Pak Hamdan, Pak Ihsan, Bunda Nuri, Bunda Nisi, Bu Katmi, ya Pak Soleh, Bu Elizabeth, Pak Halim, ya kan? Ya Pak Gede Sujana, Pak Kardi. Anda tanya mereka. Bisa ngajak segitu banyak orang itu loh, 30, 40, 50, 60. Tanya Pak Sumintar ya kan. Itu kira-kira mereka ditolak berapa orang itu? Mereka itu bukan karena nggak ditolak, mereka itu justru ditolak paling banyak Bapak Ibu. Mereka itu ditolak paling banyak, dihina paling banyak, dilecehkan paling banyak. Baru mereka itu bisa mengajak 20 gitu loh. Ya. Coba hari ini saya tanya Pak Satrio, hadir nggak Pak Satrio? Malam Pak Satrio. Pak Satrio bisa ngajak 80 itu ditolak berapa orang Pak sampai sekarang Pak? Aduh Pak, nggak kehitung Pak. Loh, sampai nggak kehitung Mungkin ya sudah Bapak? ribuan Pak. Malah ada yang ngancam lagi. Nah, bayangin Dikira Bapak Ibu. penipuan. Ya, Anda bayangkan nggak ngajak 80 orang itu bukan karena Pak Satrio itu hebat. Karena Pak Satrio itu kuat menghadapi penolakan gitu loh. Kenapa bisa seperti itu? Karena
beliau paham bahwa penolakan itu memang sesuatu yang memang harus dilewati. Satu-satunya jalan untuk meraih ke puncak kemenangan itu cuma satu jalannya. Anda harus melewati banyak penolakan, Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulangi, satu-satunya jalan untuk mencapai garis finish sampai puncak kemenangan Anda itu cuma satu jalan, namanya jalan penolakan, jalan kegagalan. Makanya apa? Nikmati prosesnya gitu loh. Nikmati prosesnya. Anda tanya nanti ke Pak Sumintar, berapa banyak yang harus ditolak? Halo Pak Sumintar, ada nggak malam hari ini? Ya, pada Pak. Bapak ditolak berapa orang, Pak? Saya kalau nggak bisa ngitung, Pak. Sehari aja lebih 20 kadang yang nolak. Nah, bayangin Bapak Ibu, sehari aja ditolak hampir 20. Lah kalau Anda ditolak baru 1-2 orang kok down, ya sudah, Anda sampai kapanpun tidak akan sampai garis finish Bapak Ibu. Anda nggak akan pernah sukses dalam hidup Anda. Kenapa? Orang-orang yang sukses di luar sana itu orang-orang yang terlalu banyak gagal dalam hidupnya. Terlalu banyak penolakan dalam membangun bisnis mereka. Makanya mereka menjadi seorang miliarder, mereka menjadi seorang jutawan, mereka menjadi seorang yang sangat luar biasa, sukses. Kenapa? Karena mereka terlalu banyak hari ini ya mengalami kesakitan, mengalami penolakan, mengalami hari ini dihina orang, dilecehkan, dijauhi teman, ya dianggap penipu, ya kan, sampai diancam seperti Pak Satrio tadi, ya. Bayangin Bapak Ibu modal 38.000 dianggap penipu, ya. Nipu mah mending jangan pakai Cimo Bapak Ibu, mending nggak usah join di Cimo kalau mau nipu mah, gitu loh. Dan nipu kok hari ini ngasih ilmu kok hari ini gratis, ya kan? Ya ini kalau mau nipu, ya kan? Ini bisa saja BBS ini kita hari ini Anda harus membayar bisa saja 20 juta ke saya, ya kan? Tapi ini kan semuanya kita berikan gratis kepada Anda ilmu teknik digital marketing ini. Ya sekali lagi yang mahal itu kan bukan modal 38.000. Anda coba cari di luar sana dengan uang 38.000, ada nggak hari ini pembelajaran teknik digital marketing hanya dengan mengeluarkan biaya 38.000? Nggak ada Bapak Ibu, nggak ada. Ya, Anda nggak akan pernah menemukan ya orang dengan biaya 38.000 terus ngasih ilmu teknik digital marketing. Nggak ada. Yang ada itu Anda harus mengeluarkan puluhan juta Bapak Ibu. Anda harus mengeluarkan juta-jutaan. Itu. Makanya apa? Anda harus betul-betul bersyukur dengan sponsor Anda. Sponsor Anda inilah yang mengenalkan Anda bisa mengenal BBS Bapak Ibu. Bisa mengenal Cimo yang insya Allah ya kan, sekali lagi insya Allah proyek bisnis ini akan bisa membantu banyak orang nantinya. Kenapa? Karena modalnya 38.000. Karena untuk belajar ilmu di BBS ini gratis gitu loh. Ya sehingga Anda bisa membantu tetangga Anda, ya kan? Teman-teman Anda, bisa membantu saudara Anda, keluarga Anda di luar sana yang hari ini memang mereka butuh untuk sukses gitu loh. Apalagi di tengah ya virus corona sekarang. Berapa banyak orang hari ini ya mengalami kesulitan dalam hidupnya gitu loh. Karena apa? Karena adanya virus corona. Ya, yang penting Anda itu mau sabar gitu loh. Anda sabar 1-2 tahun ke depan, insya Allah kesabaran Anda itu nanti akan berujung hal yang indah Bapak Ibu. Ya, semuanya akan indah pada waktunya nanti. Asal Anda mau belajar. Anda mau ibaratkan petani ya. Petani itu kan nanam, nyirami, mupuk. Itu kan butuh waktu 4 bulan ya. Nah, 4 bulan itu kan petani itu sabarnya minta ampun gitu. Kayak pengusaha bangun lantai 1 sampai 20. Itu kan sabarnya luar biasa sampai betul-betul jadi itu gedung lantai 1 sampai 20. Ya, baru dia akan menikmati hasilnya gitu loh. Itu kan luar biasa, mental pengusaha itu munculnya ya seperti itulah mental pengusaha. Enggak sedikit-sedikit hari ini ngomongin komisi, sedikit-sedikit ngomongin bonus, sedikit-sedikit ngomongin uang gitu loh. Lah kalau Anda seperti itu, Anda ya saya yakin sampai kapanpun nggak akan pernah menjadi orang-orang yang luar biasa ya, apalagi di bisnis jaringan seperti ini. Kalau Anda sedikit ngomongin komisi, ngomongin bonus, selesai Anda. Yang harus Anda mankan itu ini loh. Ya, generasi 1 Anda ini gimana? Pipa 1 Anda sudah jadi belum? Pipa 2 Anda sudah jadi belum? Pipa 3 Anda sudah jadi belum? Pipa 4 ini yang harus Anda mankan. Ketika Anda bangun gedung, pikirin dulu gedung lantai 1-nya gimana? Lantai 2-nya gimana? Lah wong lantai 1 belum jadi aja kok Anda sudah ngomongin uang gitu loh. Ya, itu seperti seorang petani baru nanam ngomongin panen. Lah kan lucu namanya.
Ya seperti seorang pengusaha baru bikin 2 lantai sudah ngomongin duit gitu loh. Nah, itu kalau mindset Anda seperti itu, Bapak Ibu, saya pastikan ketemu sama saya 3 tahun ke depan, itu nanti Anda itu sudah join bisnis jaringan itu puluhan. Anda jadi kuto loncat nanti. Ya, begitu nggak dapat uang, Anda langsung pindah jaringan, pindah perusahaan. Ya, nanti Anda begitu lagi nggak dapat duit, tawarin marketing plan baru, pindah lagi ke perusahaan lain. Begitu lagi nanti pindah lagi perusahaan lain. Sehingga nanti ID Anda itu bejibun. ID Anda itu banyak banget, tapi Anda nggak pernah kemana-mana. Karena Anda nggak mengerti esensi bisnis jaringan itu seperti apa. Yang namanya bisnis jaringan itu, Bapak Ibu, yang bikin aset, bikin jaringan. Bukan fokus ke uangnya. Bangun jaringannya dulu. Bangun pipa 1 sampai pipa 20, bangun lantai 1 sampai lantai 20. Kalau itu sudah jadi, baru Anda ngomongin income. Gitu loh. Nah, hebatnya bisnis jaringan yang tidak pernah ditemui di bisnis manapun, ketika Anda membangun aset, ya, membangun lantai 1 sampai 20, pipa 1 sampai pipa 20, Anda itu tetap dapat bonus gitu loh. Walaupun Anda tidak fokus ke bonus sama komisi, tapi Anda ini luar biasa bisnis jaringan. Ketika aset belum jadi pun Anda itu tetap dapat bonus harian, mingguan, bulanan. Itu kan kerennya bisnis jaringan di situ. Yang nggak pernah Anda temui di bisnis apapun di luar sana. Kalau bisnis-bisnis di luar sana, bisnis konvensional terutama, itu harus mikirin break even point dulu Bapak Ibu. Mikirin BEP dulu. Harus bangun gedung dulu sampai jadi ya, habis itu promosi, habis itu apa? Mikirin balik modal. Lah kalau di bisnis jaringan kan nggak perlu seperti itu. Ya, nggak perlu seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau Anda punya mitra baru, hal yang paling penting itu adalah apa sih? Pastikan mereka itu hadir di training sama privat terdekat supaya mereka itu belajar tentang ilmu teknik digital marketing gitu loh. Belajar tentang membangun bisnis ini dengan sistem. Ya, seperti apa itu? Ya, mereka harus belajar sendiri, bukan dari Anda. Ya, kalau belajar dari Anda itu namanya Anda itu ngolah sawah pakai tangan Anda. Anda bikin sosis pakai tangan Anda. Lah kalau Anda cara bangun bisnisnya kayak gitu, ya sampai kapanpun Anda akan berdarah-darah di bisnis ini, Bu. Yang benar, ketika Anda punya mitra baru, masukkan ke mesin sosisnya, masukkan ke mesinnya gitu loh. Masukkan ke mesin BBS-nya, masukkan ke trainingnya, masukkan ke privatnya supaya mereka belajar gitu loh. Masukkan belajar dulu, jangan praktek dulu. Setelah belajar baru arahkan praktek. Setelah praktek baru konsultasi. Setelah konsultasi baru sedekah ilmu. Itu urut-urutannya begitu. Ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda punya mitra baru, kalau pingin mitra baru Anda itu sukses, pastikan ini nih, proses belajar, praktek, ini betul-betul berjalan di mitra baru Anda. Ketika proses belajar, praktek, konsultasi nggak jalan, maka dipastikan mereka sampai kapanpun tidak akan mungkin bisa membangun bisnis Cimo, Bapak Ibu. Mereka tidak akan mungkin bisa ngajak 10, 20, 30, 40, nggak akan bisa. Ya, jangankan 10, ngajak 2, 3 orang lu belum bisa. Sulit Bapak Ibu mereka. Kalau mereka tidak mengerti pola esensi teknik digital marketing itu sendiri gitu. Ya. Nah, ini harus pahami Bapak Ibu. Jadi ilmu teknik digital marketing ini betul-betul akan membuat Anda itu mudah. Kenapa? Karena Anda itu tinggal copy paste. Anda tinggal salin tempel karena semua sudah kita siapkan. Ya. Semuanya sudah kita siapkan Bapak Ibu, dari promosi, dari presentasinya, dari follow up-nya itu sudah kita siapin semuanya. Ya, dari promosi sudah ada bahannya. Ya, dari presentasi sudah ada bahannya. Dari follow up sudah ada bahannya. Terus gimana cara mengolah mereka? Ya, setelah Anda presentasi sudah tahu teknik-tekniknya harus kemana saja. Ini kan semua sudah kita ajarkan di privat dari Rebo kemarin. Ya, ini yang harus Anda betul-betul pahami. Jadi sebetulnya kerjaan Anda di awal itu apa sih, Bapak Ibu? Anda itu sebenarnya tinggal copy paste. Ya, tinggal salin tempel. Ya, kalau Anda tidak bisa copy paste, maka saya wajibkan Anda untuk belajar copy paste. Salin tempel dari Telegram ke Facebook, dari Telegram ke WhatsApp, atau dari WhatsApp ke WhatsApp, dari Facebook ke Facebook, atau dari Telegram ke Telegram. Anda harus menguasai itu, Bapak Ibu. Karena kalau Anda tidak menguasai itu, Anda nggak akan mungkin bisa promosi.
Anda juga nggak akan mungkin bisa presentasi, Anda nggak akan mungkin bisa follow up, dan Anda nggak akan mungkin bisa mengolah orang-orang yang minat belum transfer harus siapain, yang macet itu harus siapain, ya, yang rewel, yang resek, yang ribet harus siapain. Anda nggak akan mungkin bisa, gitu loh, ketika Anda tidak bisa copy paste. Ya, kalau yang lain lah masih sambil jalan lah yang lain, yang misalkan bikin grup WhatsApp, ya kan bikin siaran baru, bikin link bisnis, itu kan sambil jalan. Tapi keahlian, skill saling tempel itu betul-betul dari awal Anda harus bisa. Ya. Nah, caranya Bapak Ibu pengen tahu nggak caranya, pengen tahu apa mitra baru Anda itu bisa saling tempel atau tidak? Itu lihat waktu ngisi absensi. Kenapa Anda harus ngisi absen setiap training sama Prepare BBS? Itu supaya sponsor leader Anda termasuk saya itu melihat apakah Anda itu sudah bisa copy paste. Ya nggak bisa ngisi daftar absen, apalagi nggak pernah ngisi absen, itu sudah pasti, ya kan? Ya nggak pasti, sudah pastilah nggak bisa copy paste, nggak bisa saling tempel. Nah, yang seperti ini yang harus Anda arahkan untuk wajib belajar copy paste, Pak. Apakah lewat video tutorial atau belajar langsung sama tetangganya, pasangannya atau anaknya, bawa handphonenya suruh ngajarin copy paste dari Telegram ke Facebook, dari Telegram ke WhatsApp, dari Telegram ke Telegram, dari WhatsApp ke WhatsApp, dari Facebook ke Facebook. Supaya apa? Supaya mereka bisa promosi, supaya mereka bisa presentasi, supaya mereka bisa follow up, supaya mereka bisa mengolah orang-orang yang minat tapi belum transfer itu harus diapain, ya kan? Orang-orang yang macet tidak respon harus gimanain. Orang-orang yang ribet, rewel, resek waktu di presentasi itu harus diapain sehingga mereka tahu caranya. Itu, ya. Oke, saya harap ya dari sini Anda paham betapa pentingnya untuk belajar. Sekali lagi, Anda nggak usah khawatir, ya. Dalam waktu 2 bulan, Anda nggak bisa ngajak orang, nggak usah khawatir. Sepanjang dalam waktu 2 bulan itu betul-betul Anda belajar berlatih. Ya, jadi anggap saja itu Anda itu mau bertanding di bulan ketiga gitu loh. Jadi Anda akan masuk finalnya itu di bulan ketiga. Anda akan bertempurnya itu di bulan ketiga. Sehingga sebelum masuk ke pertandingan sebenarnya, ke pertempuran sebenarnya, Anda berlatih dulu bulan pertama, bulan kedua. Tapi jangan sampai Anda 2 bulan itu nggak ngajak orang gara-gara Anda itu males belajar gitu loh. Itu beda masalah lagi. Anda apa ya, eh, malas belajar, malas praktek, malas konsultasi, alasan ini, alasan itu, bla 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 bla, yang membuat Anda itu semakin jauh dari kesuksesan Anda sendiri. Gitu. Semakin Anda tidak mengerti ilmu teknik digital marketing. Itu. Ya, saya harap dengan penjelasan saya di awal ini Anda paham ya. Oke, saya harap Anda betul-betul pahami apa yang saya terangkan barusan supaya apa? Supaya Anda bisa ngajak 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Dan yang terpenting Anda itu nanti bisa mengajarkan ini kepada mitra baru Anda gitu loh. Ya lewat apa? Lewat training sama privat dan nanti bisa Anda dampingi setiap harinya ketika mereka mempraktekkan apa yang mereka pelajari di training sama privat seperti malam hari ini ya. Oke, saya akan cukup. Amin, amin. Ya, kita akan langsung masuk ke teknik 10. Tolong Anda siapkan buku dan catatan Anda masing-masing. Ini saya hapus. Ya. Oke, kita langsung masuk teknik 10. Sekali lagi teknik ke-9 Anda pelajari hari Rabu. Anda wajib lihat rekaman hari Rabu. Teknik ke-10 BBS itu adalah ya, kita akan belajar ilmu teknik digital marketing. Itu ada 2. Yang pertama yaitu bagaimana Anda membangun database call market. Nah, call market itu siapa? Orang yang belum join di Project Bisnis Cimo, baik secara online dan offline sebanyak 3 juta call market. Ya, jadi Bapak Ibu harus bisa membangun daftar nama sebanyak 3 juta call market secara online. Ya, secara offline juga bisa. Nah, ini yang pertama yang harus Anda berlatih di sini. Kalau Anda di sini aja nggak bisa, sangat sulit sekali untuk masuk ke teknik kedua. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Saya minum dulu ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah,
ilmu teknik digital marketing yang kedua, Anda harus betul-betul menguasai teknik funneling, Bapak Ibu. Atau teknik menyaring. Atau teknik menyeleksi. Nah nih, nanti dari 3 juta call market ini, ya Anda saring, jadi dari 3 juta call market sesingkat CM, Anda saring menjadi 3 agen PPOB, ya 3 agen PPOB dalam 1 hari, atau 100 agen PPOB dalam 1 bulan. Ya, ini yang harus Anda lakukan di teknik funneling yang nomor 2. Nah, nanti dari 100 agen PPOB, ini Anda harus funneling lagi, Anda saring lagi, itu menjadi 10 mitra baru ya dalam waktu 1 bulan. Nah, ini harus Anda lakukan, Bapak Ibu. Ya, di teknik ke-10 itu ini intinya. Jadi tiap hari Anda harus membangun 3 agen PPOB tiap hari. Ya, supaya Anda bisa membangun 100 agen PPOB dalam sebulan. Nah, kalau Anda sudah punya 100 agen PPOB, maka Anda akan mudah sekali mengolah ini, 100 ini, dengan ilmu teknik funneling ini, supaya mereka menjadi 10 mitra baru dalam sebulan. Nah, caranya gimana? Saya akan masuk poin 1. Ya, kita akan bagi menjadi 3 poin. Poin 1, Bapak Ibu bangun 3 juta call market. Nah, gimana caranya? Besok Anda join grup-grup Facebook yang anggotanya itu 50.000 ke atas. 50.000 ke atas. Ya, ini. Jadi besok Anda join grup-grup Facebook yang anggotanya 50 ke atas, dan grup-grup Facebook ini nanti temanya itu tentang bisnis, usaha, atau hari ini jual beli, sama lowongan pekerjaan. Jangan hari ini grup-grup Facebook yang temanya itu tentang kuliner, tentang hobi-hobi, ya itu jangan ya. Nah, itu yang kedua. Ya, jadi temanya harus tema bisnis grup Facebooknya, ya usaha, jual beli, lowongan pekerjaan. Nah, simulasinya, anggap saja Anda itu misalkan yang anggota grupnya 100.000, ini ada 20 misalkan. Berarti Anda membangun 2 juta call market di sini. Misalkan yang 80.000, ada 10 grup, berarti Anda membangun 800.000 call market. Terus yang 50.000, ya ini ada 4, berarti ini 200.000 ya. Nah, ini kalau di total kurang lebih kan 3 juta call market. Nah, ini Anda melakukan ini. Jadi besok Anda melakukan ini. Jadi Anda join yang grup Facebook anggotanya 100.000, yang 80.000, ini hanya contoh aja ya. Oke. Sebentar ya, saya izin dulu, saya minum air hangat dulu ya. Sebentar ya. Tunggu sebentar ya, Baby ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi paham ya, nomor 1 ini ya. Jadi nanti mitra baru Anda itu harus bisa berlatih ini ya. Membangun 3 juta call market. Khusus yang 100.000 ini kita sudah ada bank data iklannya ya. Khusus yang 100.000 ini sudah ada bank data iklan yang isinya, bank data iklan di Telegram, yang isinya itu grup-grup Facebook yang anggotanya 100.000 ke atas. Ya, jadi nanti Anda tinggal minta link bank data iklan ke sponsor atau leader Anda. Nah, sekarang kita masuk poin 2. Nah, sekarang bagaimana membangun 100 agen PPOB?
ya, atau 3 agen PPOP setiap hari. Agen PPOP ini ya yang daftar gratis ya Bapak Ibu ya. Kalau mitra itu yang daftar 38.000, kalau yang agen ini yang daftar gratis ya. Sebentar, agak pilek sayanya. Minum yang agak banyak Pak itu Pak obatnya. Ya, siap. Kurang minum sepertinya hari ini saya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana? Kesehatan, Bos. Amin, amin. Kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana membangun 3 agen PPOP ini? Ini yang harus Anda perhatikan. Besok Anda promosi copywriting bisnis. Nah, copywriting bisnis itu apa, Pak? Iklan, bahasa gampangnya itu iklan. Ke 20 grup Facebook setiap hari. Ya, setiap hari. Nah, copywriting bisnisnya itu sudah kita siapkan di bank data copywriting bisnis di Telegram. Nah, ini nanti tinggal minta linknya kepada sponsor atau leader Anda. Ya, gitu. Jadi Anda tinggal copy paste ya nanti ya, tinggal copy paste ke 20 grup Facebook setiap hari. Ya, untuk apa? Untuk membangun 3 agen PPOP tiap hari. Atau 100 agen PPOP dalam sebulan. Ya, ini ya. Jadi Anda jangan bikin promosi sendiri-sendiri, tapi pakai iklan yang sudah kita buatkan di bank data copywriting bisnis di Telegram. Nah, contohnya, misalkan Anda pagi, itu promosi membangun mitra, misalkan. Siang, membangun mitra. Malam membangun mitra. Sore ya. Sore membangun mitra. Terus malamnya membangun agen. Malam baru promosi agen. Nah, jadi malamnya Anda promosi ke 20 grup Facebook ya malam hari ya. Malam hari itu jam berapa? Jam 19 sampai jam 21 Anda kirim langsung sekali ini langsung kirim ke 20 grup Facebook ya. Untuk memastikan Anda dapat 3 agen PPOP atau lebih. Nah, ini lakukan setiap hari selama sebulan untuk memastikan Anda dapat 100 agen PPOP. Bahkan bisa lebih. Ya, bahkan bisa lebih baik. Bahkan Anda bisa ya punya 150 agen, bahkan bisa 200 agen. Ya, kalau Anda betul-betul mempraktikkan ini setiap hari selama 1 bulan. Ya, ini nomor 2 ya. Tolong Anda betul-betul berlatih ini ya. Ya, makanya ini Anda harus bisa copy paste. Kalau Anda nggak bisa copy paste di sini, pokoknya di sini Anda harus bisa copy paste. Anda harus bisa salin tempel. Dari Telegram ke grup Facebook. Kalau Anda nggak bisa copy paste, berarti Anda poin 2 ini sudah nggak bisa melewati. Karena Anda sudah nggak bisa promosi di sini. Ya, Anda harus bisa promosi. Ini ada video tutorialnya. Jadi di sini ada video tutorialnya, Anda tinggal pelajari ya nanti ya. Promosi copywriting bisnis ke grup-grup Facebook, Anda tinggal pelajari nanti. Ya, paham ya poin 2 ya. Nanti kalau ada yang belum paham, Anda tanyakan nanti di sesi terakhir. Nah, sekarang poin 3 nih yang paling penting. Nah, poin 3 ini paling penting. Yaitu membangun 100 agen PPOP dalam sebulan. Ini menjadi 10 mitra. Nah, caranya bagaimana ini? Nah, ini yang paling penting nih. Tolong Anda perhatikan di nomor 3 ini. Anda kalau perlu dicatat ini. Kalau nggak Anda catat, Anda akan bingung nanti mengolah agen ini. Pertama, apa yang harus Anda lakukan? Ya, Anda siapin kolam ikan dulu. Anda siapin grup WhatsApp agen PPOP. Nah, maksudnya kolam ikan itu ini. Jadi kalau saya ngomong kolam ikan, itu Anda harus lambung. Berarti itu grup WhatsApp gitu. Anda siapin grup WhatsApp agen PPOP dulu. Yang belum bisa bikin grup WhatsApp, Anda minta tolong sponsor atau leader Anda untuk Anda minta tolong dibuatkan. Karena kalau Anda nggak nyiapin, Anda akan sulit sekali untuk mengolah ini, 100 agen PPOP ini. Nah,
Kalau sudah buat kolam ikan, yang kedua Anda masukkan ikan. Masukkan ikan itu siapa? Ya agen PPOB Anda. Masukkan agen PPOB Anda ke grup ini. Nah, setelah Anda masukkan agen PPOB Anda, yang selanjutnya Anda kasih makan ikan. Kasih makan ikan. Ya, ngasih makan ikannya itu dengan apa? Dengan konten. Konten seperti apa? Seperti grup WhatsApp Super Team BBS. Jadi apapun yang Anda kirim ke grup WhatsApp Super Team BBS, ya, grup Super Team BBS itu siapa? Yaitu orang-orang yang minat tapi belum transfer. Jadi ingat, buat yang baru, grup WhatsApp Super Team BBS itu isinya orang-orang yang minat tapi belum transfer setelah Anda presentasi. Jadi kalau Anda presentasi itu kan nanti ada yang minat, ada yang macet, ada yang ribet, rewel, resek. Nah, seperti BBS itu untuk menampung orang-orang yang minat tapi belum transfer. Nah, itu yang harus Anda perhatikan. Kalau yang macet, yang tidak respon, masukinnya kemana? Ke project iklan baris PPOB. Yang ribet, rewel, yang banyak nanya ini, itu, nanya ini, nanya itu, dan sebagainya. Nah, itu termasuk ribet itu, rewel, resek. Nah, itu langsung masukin siaran baru. Langsung ganti market selanjutnya. Ya, ganti orang selanjutnya, ganti market selanjutnya. Jadi ini istilah kami ini market ya. Kalau hari Rabu, market itu siapa? Orang yang mencantumkan nomor WhatsApp di kolom komen grup Facebook. Yang klik link bisnis Anda di kolom komen grup Facebook. Yang klik link bisnis Anda di inbox atau messenger, yang klik link bisnis Anda di WhatsApp itu namanya market. Nah, kalau di hari Jumat sekarang market itu ya agen PPOB Anda ini namanya market gitu loh. Ini namanya market. Nah, makanya kalau Anda ketemu orang yang ribet, ganti market kedua, ganti market ketiga, ganti market keempat, dan seterusnya. Ya, jadi ingat ya, ngasih makan ikannya dengan konten. Kontennya sudah disiapkan oleh kami. Anda tinggal copy paste saja. Ya, pokoknya apapun yang saya kirim ke tim inti, itu Anda kirim ke agen Anda juga. Anda kirim ke seperti BBS. Anda ngikutin ritme saya aja. Kalau saya ngirim rekaman, ya Anda kirim rekaman. Saya ngirim catatan BBS, Anda kirim catatan BBS. Saya ngirim quote-quote positif, Anda kirim quote positif. Saya ngirim video-video positif, Anda kirim video positif. Ya, saya kirim tentang sistem, Anda kirim sistem. Saya kirim tentang strategi, Anda kirim strategi. Pokoknya apapun yang saya contohkan ngirim tim inti, Anda kirim ke agen, ke grup WhatsApp agen PPOB, Anda kirim ke grup WhatsApp seperti BBS ataupun grup project lain PPOB maupun ke siaran baru Anda. Ya, itu. Jadi Anda tinggal copy paste salin tempel saja gitu. Ya, ini. Nah, ini yang pertama. Jadi ngasih makan ikan itu dengan konten. Itu untuk apa sih Bapak Ibu? Untuk mengolah agen Anda menjadi mitra. Ini cara mengolah pertama ini. Jadi cara mengolah pertama itu lewat kolam ikan. Jadi ini anggaplah 3A ya. 3A. Jadi 3A itu mengolah agen lewat grup WhatsApp. Nah, sekarang 3B. Cara mengolah agen itu lewat japri atau lewat personal. Ya, jadi Anda japri atau chat secara personal. Nah, caranya bagaimana? Anda pakai cara yang ada di bank data follow up BBS. Yang Anda tinggal copy paste dari Telegram ke WhatsApp. Ya, jadi ingat. Jadi japri chat secara personal ini untuk apa? Untuk presentasi. Nah, presentasinya itu pakai apa? Gitu loh. Pakai bank data cara follow up BBS. Yang ada di Telegram, Anda tinggal minta ke sponsor atau leader Anda. Ya, supaya Anda bisa presentasi ke agen Anda. Intinya ini. Nanti Anda tinggal copy paste. Yang pertama Anda salam. Yang kedua, setelah salam Anda doakan. Ketiga, Anda gali impiannya. Ini nanti semua sudah ada di bank data cara follow up ya. Anda tinggal copy paste ya nanti ya di sini ya. Anda tinggal copy paste, tinggal saya tempel. Ya. Yang keempat, setelah Anda gali impiannya,
Bapak Ibu tanya ke mereka apa yang mereka rasakan dalam waktu 5 sampai 12 bulan, ya, itu tercapai impiannya. Ya, apa yang mereka rasakan? Yang kelima, apa yang mereka rasakan kalau hari seumur hidup itu tidak tercapai gitu impiannya. Misalnya begini ya, Pak Joko, apa yang Pak Joko rasakan? Kalau dalam waktu 5 sampai 12 bulan ke depan Pak Joko bisa melunasi utang. Apa yang Pak Joko rasakan? Apa yang Pak Joko rasakan kalau seumur hidup tidak bisa melunasi utang, Pak? Apa yang Pak Joko rasakan? Nah, itu maksudnya nomor 5 itu begitu. Nah, nomor 6, siap nggak memperjuangkan impiannya 5 sampai 12 bulan ke depan? Nah, jadi Pak Ibu tanya, siap nggak Pak Joko memperjuangkan impian Pak Joko melunasi utang 5 sampai 12 bulan ke depan? Ya, kalau siap, nah, nomor 7 ini Bapak Ibu kasih solusinya. Jadi Bapak Ibu datang ke prospek ataupun hadir ke prospek itu kasih solusi. Ya, bukan hari ini jualan. Ingat tuh ya, beda ya antara Anda jualan sama Anda itu hadir ke seseorang itu ngasih solusi loh ya. Ya, beda ya. Anda ngasih solusi bagaimana mewujudkan impiannya. Jadi Anda itu betul-betul peduli gitu loh sama prospek Anda, ya, bagaimana membantu mereka itu bisa mewujudkan impiannya dalam waktu 5 sampai 12 bulan dengan solusi Anda berikan. Nah, berbicara solusi di sini Anda harus memberikan perbedaan antara jadi mitra sama jadi agen. Nah, supaya apa? Supaya mereka itu nanti bisa mengambil keputusan. Apakah mereka itu nanti jadi mitra, ya? Apakah mau jadi agen gitu loh. Nah, jadi dengan memberikan penjelasan apa bedanya mitra sama agen, maka di sini agen Anda yang daftar gratis ini tuh akan berpikir mereka, akan mempertimbangkan mereka apakah untuk mewujudkan impian mereka dalam waktu 5 sampai 12 bulan ke depan itu mereka tetap mempertahankan jadi agen atau mereka memutuskan jadi mitra. Nah, ini yang Bapak Ibu harus kasih tahu perbedaan mitra sama agen. Ya, sampai sini Bapak Ibu paham ya? Ya, tolong Anda catat, nanti kalau belum paham Anda lihat rekaman besok pagi. Anda lihat rekaman berulang-ulang. Nah, sekarang apa bedanya hari ini? Ya, perbedaan mitra sama agen. Ya, perbedaannya ya tadi mitra bayar 38.000, agen bayar gratis itu. Perbedaan mitra ya sama agen. Yang pertama itu dilihat dari harga transaksi PPOB. Nah, mitra itu harga lebih murah dibandingkan agen. Otomatis agen harganya ya lebih mahal gitu loh. Harganya lebih mahal dibandingkan mitra. Ya, nah dari sini sebetulnya ya sudah bisa ngasih suatu gambaran gitu loh. Kalau mewujudkan impiannya lebih masuk akal mana gitu loh. Ya, lebih enak mana, lebih nyaman mana gitu loh. Ya pasti semua orang akan berpikir untuk cari harga lebih murah, bener nggak? Nggak mungkin cari harga lebih mahal. Di mana-mana itu pilihnya harga lebih murah. Yang kedua, itu dari potensi income atau potensi bonus gitu loh. Kalau mitra itu punya 7 ya sumber income gitu loh. Saat ini loh ya, saat ini itu punya potensi sumber income. Ya dari mana? Dari charity level ya, charity, sponsor, terus dari reward, ya terus dari deposit PPOB, terus dari transaksi agen, ya generasi 1 sampai generasi 3. Terus dari mana lagi? Dari deposit travel. Ya, terus sama lagi dari Facebook berbayar. Ya, nih. Ya, punya 7 sumber income.
Lah kalau nanti marketplace kita launching ya punya 8 sumber income. Kalau kursus online kita launching ya nanti punya 9 sumber income. Kalau nanti umroh haji kita launching ya punya berapa nanti? Punya 10. Ya kalau properti kita launching punya 11. Kesehatan 12. Kecantikan 13. Asuransi ya kita munculkan. Nah, berapa itu sumber income Anda Bapak Ibu? Ya, modal cuma 38.000 gitu. Ya paling banyak paling modal 7 titik ya 266.000. Ya. 266.000 dengan potensi hampir berapa sumber income tadi, hampir 15 sumber income kalau kita total seluruhannya gitu. Ya. Tapi kalau Anda hari ini berbayar ya, berbayar. Kalau Anda jadi agen, Anda cuma punya satu sumber income gitu loh. Hanya satu sumber income. Dari mana? Ya dari PPOB. Dari PPOB saja. Cari level nggak dapat, cari sponsor nggak dapat, reward nggak dapat, deposit PPOB nggak dapat. Dapatnya dari mana ya? Dari transaksi agen generasi 1 sampai generasi 2. Itu pun dibatasi sampai generasi 2. Kalau mitra itu sampai generasi 3 gitu loh. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, dari sini mereka seharusnya sudah bisa ngambil keputusan nih untuk mewujudkan impiannya apakah tetap jadi agen atau jadi mitra. Nah, ini Bapak Ibu harus kasih penjelasan kayak gini nih. Ya. Nah, yang ketiga itu dari akses bisnis selanjutnya. Nah, kalau mitra itu punya akses bisnis selanjutnya. Ya. Apa? Ya, yaitu marketplace, ya kan, kursus online, umroh haji, properti, kesehatan, kecantikan, asuransi, investasi. Kalau agen ya tidak punya akses ke sana. Ya agennya cuma PPOB selamanya gitu loh. Kerja kerasnya sama nggak? Kerja kerasnya sama, capeknya sama nggak? Mitra sama agen sama, cuma potensi income-nya beda, harganya beda, akses bisnisnya juga beda gitu loh. Nah, kira-kira lebih memilih mana? Mau jadi mitra atau jadi agen untuk mewujudkan impiannya tadi. Kan tadi ceritanya Pak Joko ingin melunasi hutang 5 sampai 12 bulan kan. Ceritanya kan begitu impiannya Pak Joko tadi. Misalkan impiannya Bu Siti, misalkan ingin punya rumah sendiri. Nah, untuk punya rumah sendiri itu kira-kira mau tetap memutuskan jadi mitra atau jadi agen dengan perbedaan-perbedaan ini gitu. Nah, sekarang nomor 4. Apa bedanya nomor 4? Ya, nomor 4 itu adalah bisa diwariskan atau tidak gitu loh. Ya, diwariskan atau tidak. Kalau mitra itu bisa diwariskan ke anak cucu dan seterusnya. Jadi Anda kerja keras 10 sampai 12 bulan ke depan. Nah, setelah itu ya apapun yang terjadi dengan Anda, misalkan mohon maaf Anda meninggal, itu bisnis Anda langsung bisa diwariskan ke anak Anda. Anak Anda meninggal diwariskan ke cucu Anda. Cucu Anda meninggal diwariskan ke cucu Anda. Jadi artinya bisnis Anda ini bukan untuk setahun 2 tahun, bukan hanya Anda aja yang menikmati. Jadi anak cucu cucu Anda seterusnya akan menikmati. Maka Anda selamanya akan dikenal oleh anak cucu cucu Anda. Kalau Anda betul-betul sukses di bisnis ini, ya mereka akan selalu mengenang punya orang tua seperti Anda, punya kakek nenek seperti Anda, punya buyut seperti Anda gitu loh, yang pernah memperjuangkan impian mereka gitu loh. Itu. Nah kalau agen tidak bisa diwariskan, ya sampai kapanpun agen tidak bisa diwariskan. Ya hanya Anda aja yang menikmati. Nah, dengan seperti ini harusnya nih mereka sudah bisa ngambil keputusan mau jadi mitra atau jadi agen untuk mewujudkan impiannya. Sekali lagi judulnya kan tadi ingat loh ya, judulnya mewujudkan impian mereka. Melunasi utang tahun ini, punya rumah hari ini, punya rumah tahun ini, memberangkatkan haji orang tuanya tahun depan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini perbedaan yang keempat. Ini saya hapus ya. Nah, nanti kalau belum paham Anda lihat rekaman besok pagi. Nah, sekarang yang kelima yaitu dari transfer bonus. Transfer bonus atau komisi. Kalau mitra
ya itu transfer bonusnya ke rekening Anda gitu loh, ke rekening bank Anda masing-masing. Tapi kalau hari ini agen, itu bonusnya larinya ditransfer ke saldo, ya ke saldo deposit Anda masing-masing. Jadi bukan ke rekening bank Anda. Makanya agen itu tidak perlu data bank, nggak perlu nomor rekening gitu loh. Karena apa? Karena bonusnya komisinya ditransfer ke saldo deposit mereka masing-masing setiap awal bulan gitu loh. Ya. Nah, kalau mitra itu hampir sebagian besar kecuali yang transaksi agen tadi. Kalau transaksi agen tadi memang masuknya bonusnya masuk ke saldo juga seperti kayak agen. Tapi di luar itu masuknya ke rekening bank Anda masing-masing gitu. Nah, ini perbedaan seperti ini yang harus Anda kasih tahu. Nah, setelah Anda ngasih tahu 5 perbedaan ini, maka Anda harus pakai teknik closing selanjutnya. Teknik closingnya itu pakai teknik closing tertutup. Kasih pertanyaan tertutup. Jangan pertanyaan terbuka. Ya. Pertanyaan terbuka itu contohnya gini, gitu loh. Kamu mau join kapan? Itu namanya pertanyaan terbuka. Nah, tapi pertanyaan tertutup itu seperti ini. Kamu mau join hari ini atau besok? Kamu mau transfer hari ini atau besok? Itu namanya pertanyaan tertutup. Nah, makanya di sini Bapak Ibu harus kasih pertanyaan closing, gitu loh. Pak atau Ibu, Pak Joko atau Ibu siapa, ya, untuk mewujudkan impian, ya, Bapak atau Ibu, impiannya apa Anda sebutkan di situ, ya, impiannya apa di situ, misalnya melunasi hutang, ya, ataupun punya rumah sendiri, atau ingin membantu banyak orang, ingin punya usaha sendiri, atau ingin bebas waktu finansial, atau ingin bikin sekolah gratis dan sebagainya, ingin bantu anak yatim piatu dan sebagainya. Nah, untuk mewujudkan itu dalam waktu ya 5 sampai 12 bulan ke depan, ya, Pak Joko memilih mau jadi mitra atau jadi agen, Pak. Memutuskan jadi mitra atau jadi agen, Pak. Ya. Nah, ini Bapak Ibu harus kasih pertanyaan tertutup seperti ini. Nah, sekarang kalau mereka memutuskan jadi mitra, apa harus Anda lakukan? Ya, sampai sini paham Bapak Ibu ya, teknik closingnya ya. Pak Joko atau Bu Siti untuk mewujudkan impian Pak Joko melunasi hutang dalam waktu 5 sampai 12 bulan ke depan, Pak Joko memutuskan jadi mitra atau agen, Pak. Bu Siti memutuskan jadi mitra atau agen Bu Siti untuk mewujudkan impian Bu Siti punya rumah sendiri tahun ini gitu. Nah, ini Bapak Ibu harus melakukan teknik closingnya seperti ini gitu loh. Jadi jangan sampai ketika Anda sudah menjelaskan 5 perbedaan ini, Anda nggak menanyakan teknik closing ini. Wah, itu sia-sia Bapak Ibu. Sekeren apapun presentasi Anda percuma kalau Anda nggak ada pertanyaan ini. Ini pertanyaan paling sangat menentukan sekali ketika Anda sudah presentasi agen sudah sampai ke perbedaan 5 ini gitu loh. Ya, karena inilah yang membuat agen Anda tadi, yang 100 agen tadi, itu akan memutuskan apakah tetap jadi agen, atau mereka memutuskan jadi mitra. Gitu. Oke, saya hapus ya. Nah, sekarang kalau mereka memutuskan jadi mitra, apa yang harus Anda lakukan? Ya, ini kalau mereka memutuskan jadi mitra. Oke Pak, saya memutuskan jadi mitra. Langsung mereka untuk arahkan untuk isi form pendaftaran mitra. Form biodata mitra. Nah, setelah mereka ini langsung arahkan untuk transfer ya 38.000 ya ke rekening stokis. Nah, setelah itu Bapak Ibu ya kirim bukti transfernya. Jadi yang ngirim bukti transfer itu sponsornya ya. Ini kadang double-double tuh akhirnya saya jadi bingung. Jadi akhirnya kadang ngirim nomor seri itu jadi double-double gitu loh. Ya. Nah, makanya yang ngirim bukti transfer itu siapa? Ya sponsornya, karena sponsornya ini yang akan mendaftarkan mitra barunya. Gitu loh. Ya, jadi sekali lagi yang ngirim bukti transfer ke saya itu sponsornya atau leadernya. Kalau misalkan ke leadernya ya sudah, jangan sampai mitra baru Anda juga ngirim bukti transfer. Nah, itu yang bikin kadang-kala jadi saya bingung. Ya. Kenapa? Karena double bukti transfer. Ya. Ini. Nah, setelah dapat nomor seri, nomor PIN, nah ini Bapak Ibu daftarkan.
lewat pohon jaringan Anda. Nah, caranya gimana? Ini ada video tutorialnya. Ya, pelajari video tutorial cara login dan daftarkan mitra baru. Ya, ini harus pelajari Bapak Ibu, harus bisa semuanya ini. Ya. Supaya apa? Supaya cepat pergerakan bisnis Anda masing-masing. Anda pelajari video tutorial yang berulang-ulang, ya. Nah, setelah Anda daftarkan, maka Anda kasih username, password, sama PIN. Ya, sama PIN. Nah, PIN itu untuk apa? Untuk sewaktu-waktu mereka nanti ganti password sama biodata mereka, gitu loh. Ini kalau username nanti kalau mau ganti username bisa, tapi harus lewat admin atau lewat IT. Nanti bisa saya bantu untuk merubah username kalau ada yang mau merubah username. Ya, ini ya. Nah, setelah Anda kirim username, password sama PIN, apa harus Anda lakukan Bapak Ibu? Arahkan mereka itu untuk aktivasi ya PPOB gitu loh. Nah, setelah aktivasi PPOB kan mereka dapat ID sama PIN. Begitu sama ID sama PIN, arahkan mereka untuk install aplikasi PPOB. Nah, setelah install aplikasi PPOB, langkah selanjutnya apa? Verifikasi ya nomor HP-nya, nomor HP yang didaftarkan di PPOB ke aplikasi yang barusan diinstal gitu loh. Nah, setelah verifikasi, arahkan mereka untuk deposit. Ya, deposit minimal berapa? Minimal 50.000 supaya mereka itu bisa transaksi minimal token ataupun pulsa dan lain-lain gitu loh. Nah, sehingga ketika mereka sudah bisa deposit, sudah bisa transaksi token pulsa, mereka itu nanti ketika presentasi itu lebih pede gitu loh, lebih meyakinkan prospek gitu daripada mereka belum deposit, belum transaksi sama sekali gitu. Ya. Nah, ini yang paling penting nih yang terakhir nih, setelah mereka melakukan deposit transaksi, Bapak Ibu arahkan mereka untuk hadir ke training terdekat. Untuk hadir di training terdekat. Ini tugas yang paling penting buat sponsor atau leader. Jadi kalau misalkan daftarnya hari Senin, ya berarti ikut privat hari Rabu. Ya, kalau daftarnya Selasa ya Rabu, kalau Rabu ya ikut Jumat, kalau Kamis ya Jumat. Kalau Sabtu ya berarti ikut Senin, kalau Minggu ya Senin, ya seperti itu. Ya, jadi arahkan mitra baru Anda untuk hadir di training sama privat terdekat. Ya, seperti itu ya. Nah, ini kalau mereka jadi mitra, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau mereka hari ini jadi agen? Ini saya hapus ya, nanti kalau belum jelas Anda lihat rekamannya ini nanti. Ya, step-stepnya nih ya, isi form, transfer 36.000, daftarkan lewat pohon jaringan oleh Anda sebagai sponsornya. Kalau sudah kirim username, password, PIN. Kalau sudah arahkan mereka untuk aktivasi PPOB. Ya, ini juga ada tutorialnya semuanya. Terus install aplikasi PPOB, kasih linknya. Dan di sini nanti kasih link aplikasi ya. Ini ya. Nah, ini tuh. Nah, terus arahkan untuk deposit. Nah, ini kalau mereka jadi mitra ya. Nah, sekarang kalau mereka jadi agen ya seperti apa? Kalau mereka tetap misalkan nih Anda sudah kasih pertanyaan tadi mau milih jadi mitra atau agen. Nah, mereka memutuskan jadi agen ya. Nah, kalau mereka memutuskan jadi agen, apa yang harus Anda lakukan? Kalau mereka memutuskan jadi agen, lakukan ini. Maka daftarkan via WhatsApp. Ya, jadi daftarkan lewat WhatsApp. Caranya ya ketik daftar pagar nama agen, terus pagar kota, terus nomor HP agen, terus Anda naikin Rp100, terus PIN Anda, PIN-nya biasa 1123456. Di PIN ya, PIN-nya 1234556 biasanya antara mitra sama agen sama. Setelah itu Anda kirim ke WhatsApp Center. Kirim ke WhatsApp Center. WhatsApp Center-nya Anda minta ke sponsor atau leader Anda. Ya, nomor-nomor WhatsApp Center PPOB ya. Jadi daftar pagar nama agen, kota, pagar, nomor HP agen, pagar 100, pagar 1234556. Jadi daftarkan agen itu lewat WhatsApp ya. Ya, ini. Nah, terus kalau sudah Anda daftarkan, maka selanjutnya Anda kirim ID sama PIN agen. Walaupun sebetulnya kalau mereka misalkan nomor handphonenya ini aktif dan sinyalnya bagus, dapat notifikasi SMS, ID sama PIN.
Tapi untuk jaga-jaga, barangkali mereka nggak dapat ID sama PIN, ya ada kasih ID sama PIN mereka. Ya, PIN mereka biasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sama ya, antara mitra juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah dapat ID sama PIN, arahkan mereka untuk verifikasi nomor HP-nya ya. Sebelum ini install dulu ya. Install aplikasi dulu. Ya, BPOB ya, kasih linknya ya. Ini linknya bisa ya, link yang tadi Anda kasih mitra, kasih link juga sama agen. Nah, setelah ini baru verifikasi nomor HP-nya di aplikasi BPOB yang barusan diinstal gitu loh. Nah, setelah mereka verifikasi, arahkan untuk deposit ya, untuk deposit minimal 50.000 untuk dipakai apa? Untuk transaksi token ya, pulsa dan lain-lain ya ini. Nah, setelah Bapak deposit ya sama di sini, arahkan mereka untuk hadir ke training sama privat terdekat gitu loh. Seperti kayak mitra tadi. Nah, seperti ini. Nah, cuma di sini kalau mereka dalam waktu 1-2 minggu, 1 bulan, 2 bulan memutuskan jadi mitra, nih agen terus dalam waktu sebulan memutuskan jadi mitra, maka ini wajib pakai nomor HP yang beda. Nomor HP wajib beda. Kenapa wajib beda? Karena nomor HP yang sudah didaftarkan jadi agen, ini nggak bisa dipakai lagi waktu dia jadi mitra. Makanya Bapak Ibu kasih tahu sebelum memutuskan jadi agen, Bu, Pak, ini kalau Bapak Ibu nanti jadi agen, terus nanti seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau sebulan, 2 bulan memutuskan jadi mitra, nanti nomor HP yang Bapak Ibu pakai di agen ini nggak bisa dipakai di mitra loh Bapak Ibu. Harus pakai nomor HP baru. Nomor HP-nya harus pakai baru, tidak boleh sama. Karena apa? Nomor HP yang jadi agen tidak bisa didaftarkan lagi. Karena sudah masuk ke sistem. Gitu. Nah, itu Anda harus kasih tahu agen ini gitu loh. Supaya apa? Supaya mereka nggak kaget gitu loh. Ya. Makanya kenapa tadi agen itu jangan Anda daftarkan dulu. Anda masukkan ke grup WhatsApp dulu gitu loh. Supaya apa? Supaya nanti itu selain dia bisa memutuskan jadi mitra, yang kedua kalau mereka memutuskan jadi agen, mereka itu sudah tahu bahwa nanti jadi mitra itu harus pakai nomor HP baru. Gitu loh. Mereka sudah tahu konsekuensinya jadi agen tuh kalau memutuskan jadi mitra, itu kan harus pakai nomor HP yang berbeda gitu loh. Jadi mereka nggak kaget gitu loh. Jadi mereka sudah minimal sudah siap-siap gitu loh. Kalaupun toh hari ini misalkan punya 1 nomor handphone, ya mereka sudah siap-siap untuk beli nomor kedua gitu loh. Apakah beli nomor perdana atau pakai nomor apa? Pakai HP istrinya atau HP anaknya. Yang penting nomor HP-nya itu harus berbeda. Tidak boleh sama gitu loh. Nah, ini. Ya, Bapak Ibu, ini kalau mereka jadi agen. Nah, untuk agen, masalah deposit ini juga bisa ke mitra ya. Jadi deposit agen ini bisa ke mitra yang ngajaknya. Ya. Nah, enaknya apa? Deposit ke mitra yang ngajaknya. Itu tidak pakai 3 angka unik, tidak perlu ya, 50.000, 50.000. Ya, dan minimal itu di bawah 50.000 juga bisa ya, karena ini antar ini ya, mitra sama agen ya. Nah, tapi kalau lewat kios pulsa, lewat provider itu minimal 50.000 depositnya dan harus pakai 3 angka unik. Tapi kalau hari ini agen ini mau depositnya ke mitra, nanti mitra tinggal transfer saldo. Jadi nanti ceritanya transfer saldo. Sesuai dengan uang yang dikasih ke mitra. Kalau mereka ngasih 20.000 ya Bapak Ibu kasih 20.000. Kalau mereka transfernya 30.000 ya transfer saldonya 30.000 sesuai dengan deposit agen ke Anda itu berapa di situ. Ya, jadi itu perbedaan kalau deposit lewat mitra sama deposit langsung ke provider. Kalau ke provider sekali lagi itu minimal 50.000 ya. Minimal 50.000 dan harus pakai 3 angka unik. Jadi tolong sekali lagi mitra baru maupun agen kalau deposit itu harus ada 3 angka uniknya. Caranya gimana? Ya Bapak Ibu harus pesan dulu, pesan apa ya namanya? Pesan deposit dulu. Atau kalau istilah kami itu harus ada tiket depositnya dulu. Kalau lewat apa? Lewat WhatsApp. Jadi transaksi itu juga bisa lewat WhatsApp ya. Nanti format transaksi lewat WhatsApp itu Anda bisa minta ke sponsor atau leader Anda. Ya, jadi kalau Anda lewat WhatsApp itu kan tiket ya nominal ya. PIN ya.
Misalkan Anda mau 50.000 ya berarti tiket 50.000. Ya, PIN-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Anda kirim ke WhatsApp Center. Nah, setelah ini kan nanti akan dapat balasan dari WhatsApp Center. Anda harus transfer ada 3 angka uniknya. Misalkan berapa 3 angka uniknya? Ya, misalkan 50.000, 3 atau 4, 6, 7. Nah, berarti Bapak Ibu harus transfer 50.000, 4, 6, 7. Nanti yang masuk ke saldo ya 50, 4, 6, 7. Bukan berarti yang transfernya 5467 yang masuk ke saldo 50.000 enggak, yang masuk saldo ya tetap 50 ya 467 itu sesuai dengan transfer Anda gitu. Ya, ini ya. Jadi sekali lagi kalau mereka tetap memutuskan jadi agen, proses ini harus Anda lalui ya. Daftarkan lewat WhatsApp dengan cara ketik daftar pagar nama agen, pagar kota, pagar nomor handphone, naikkan transaksi 100. Ini boleh 50, boleh 100 ya. Ya ini, jadi setiap transaksi agen itu naik Rp100 kalau Anda kasih 100. Kalau Anda kasih 50 ya setiap transaksi agen naik 50. Sama PIN kirim ke WhatsApp Center. Nomor WhatsApp-nya minta ke sponsor leader-nya. Nah setelah itu Anda kirim ID sama PIN ke agen tadi. Nah PIN-nya biasa 1, 2, 3, 4, 6. Terus arahkan untuk install aplikasi POB, kasih linknya, terus verifikasi nomor HP di aplikasi POB, arahkan deposit, terus yang terpenting ini arahkan ke training sama private terdekat. Ya, jadi agen itu boleh ikut training hari Senin, Rabu, sama Jumat boleh ya. Nah, terus masalah deposit itu bisa ke mitra, bisa ke provider. Kalau ke provider minimal 50.000, ada 3 angka unitnya. Kalau ke mitra itu nanti Anda boleh di bawah 50.000 dan tidak perlu pakai 3 angka unit. Jadi nanti lewatnya apa? Lewat transfer saldo ya ke mitra ke agen Anda. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya kasih kepada Anda. Mungkin ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau mau bertanya, Anda tinggal klik pojok kiri bawah ya kalau ada yang bertanya. Silakan kalau ada yang bertanya. Anda klik pojok kiri bawah. Nah, itu. Baru Anda bertanya. Setelah Anda bertanya, matikan lagi pojok kiri bawah. Ya. Nah, ini tolong betul-betul ingetin ya, kalau deposit ke provider itu harus ada 3 angka unik ya. Jangan bulat gitu loh. Ya, jangan bulat. Biasanya kan udah ada itu Pak Tri. Ya, Biasanya di sana udah ada balasan. betul. Jadi makanya kalau mau deposit itu jangan langsung transfer, tapi Anda harus kalau lewat aplikasi harus tekan top up dulu. Tapi kalau lewat WhatsApp jadi ngetik paket nominal PIN. Nah, itu pesan saya ya supaya nanti saldonya bisa masuk. Nah, kalau sudah 3 angka unik itu biasanya masuknya 10 sampai 15 menit maksimal. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kadang-kala ada mitra Anda itu yang WhatsApp saya sudah transfernya 3 angka unik, tapi tetap masih WhatsApp saya, Pak belum masuk. Karena masuknya sekali lagi itu butuh waktu ya. Rata-rata itu ya ada yang cepat, ada yang lama. Maksimal 10 sampai 15 menit itu sudah masuk ke saldo Anda ya. Sepanjang Anda betul-betul transfernya sesuai dengan 3 angka unik ya. Ya, kalau 3 angka uniknya misalkan 100.647 ya 100.647. Walaupun pakai tingkat angka unik, tapi tingkat angka uniknya tidak 647 itu juga nggak masuk, Bapak Ibu. Nah, kadang-kala ada yang seperti itu, ya, tidak sesuai dengan angka 3 angka unit yang diberikan oleh server, oleh sistem, gitu. Ya, gimana Bapak Ibu? Jadi kesimpulan materi malam hari ini adalah apa? Anda harus bisa membangun 3 agen PPOB setiap hari, itu poinnya. Ketika Anda bisa menaklukkan ini, maka dalam sebulan Anda bisa mudah membangun 100 agen PPOB sebulan. Nah, ketika Anda sudah bisa membangun 100 agen PPOB, selanjutnya Anda harus kuasai tadi teknik funneling. Ya, Anda harus bisa menguasai ya atau teknik digital marketing tadi. Teknik digital marketing mulai dari bangun database call market sama teknik funneling. Ini Anda betul-betul kuasai ya. Ketika Anda bisa menguasai ini, maka Anda bisa membangun 100 agen PPOB ini menjadi 10 mitra baru dalam sebulan. Nah, kalau semua melakukan ini, maka Anda tidak perlu sukses 10 bulan, Mbak Ibu. Nggak perlu 10 bulan. Anda 6 bulan juga sudah bisa sukses. Karena 6 bulan ke depan, Anda akan punya generasi 1, punya generasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu hampir 1 juta. Tidak perlu waktu 10 bulan. Ya, sekali lagi kuncinya mau belajar ilmu teknik digital marketing ya.
Gimana Bapak Ibu, ada yang mau tanyakan? Atau sudah jelas semuanya? Tanya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Khairuddin dari Pelayan. Hilarius Pak. Ya, silakan Pak Khairuddin dulu ya. Pak Khairuddin dulu. Ya, ini Pak, biasanya saya ya terus terang sebelum masuk ke Cimo, saya juga penjual pulsa juga. Ya. Nah, biasanya kalau masalah tiket ya sama. Cuman sebelumnya yang pernah saya lakukan, yang pernah saya alami itu ada nomor komplain, Pak. Ya. Nah, jadi nanti kalau memang kita deposit tidak masuk, itu kan bisa menghubungi nomor komplain. Ya. Terus kemudian kalau kita top up dengan salah tiket itu gimana, Pak? Oke, terima kasih Pak Khairuddin. Jadi Iya. kita sudah ada WhatsApp Center. Nanti Bapak Ibu tinggal WhatsApp saya, WhatsApp Center kalau misalkan ada masalah-masalah teknis tentang PPOB. Nanti WhatsApp saya ya, WhatsApp Centernya nomornya berapa. Nah, terus kalau misalkan deposit, ya ternyata depositnya belum masuk misalkan. Misalkan sudah pakai angka unik ataupun tidak pakai angka unik. Otomatis kalau tidak pakai angka unik kan tidak masuk. Nah, itu nanti Bapak Ibu minta formatnya ke sponsor atau leader Anda. Formatnya ya, format untuk nanti dipakai lapor ke WhatsApp Center untuk menerima komplain. Ya. Komplain. Nanti kalau formatnya nggak punya, minta ke saya. Ya, nanti Anda segera lapor ke WhatsApp Center supaya nanti segera diproses deposit Anda. Ya, begitu Pak Khairuddin ya. Lagi, Pak. Silakan. Ya, silakan Pak Khairuddin. Diklik pojok kiri bawah, Pak. Diklik pojok kiri bawah handphone Anda. Oh iya, Pak. Ya, oke. Ini, Pak. Lagi, Pak. Apakah nomor yang kita daftarkan apakah bisa diparalel dengan nomor lain, Pak? Ya, nomor HP. Ya. Misalkan Bapak Ibu sudah hari ini nomor HP, misalkan nomor HP pertama, terus Bapak Ibu mau pakai nomor handphone kedua. Nah, ini bisa ya. Untuk nanti pakai transaksi. Ya. Nah, ini nanti formatnya ada ya, tambah handphone ya, tambah HP, terus nomor HP sama PIN kirim ke WhatsApp, kirim ke SMS Center. Nanti minta formatnya ke saya Pak Khairuddin. Oh iya. Kalau mau nambah handphone, nomor handphone ya. Iya. Tapi saran saya sebaiknya pakai satu nomor handphone aja ya. Saran saya sebaiknya supaya nanti nggak bingung untuk transaksi dan lain-lainnya. Ya, begitu Pak Khairuddin. Iya Pak, ya terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yang lain silakan kalau yang bertanya. Assalamualaikum Pak Trian. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Iya, ini saya mau tanya Pak. Ada mitra yang mau join. Memang kendalanya dia HP-nya tuh masih jadul Pak. Oke. Nah, solusinya kalau HP-nya masih jadul, maka transaksinya itu via SMS ya. Tapi kalau misalkan misalnya pasangannya itu punya handphone ya agak keren ya, pakai handphone pasangannya bisa. Jadi PPOB itu nomor handphonenya bisa beda dengan Cimo ya. Jadi PPOB itu nomor HP-nya bisa beda dengan nomor handphone yang ada di Cimo ya, atau di iklan barisnya ya. Misalkan karena nomor handphonenya misalkan nih handphonenya jadul ya kan, nah itu bisa nih nanti PPOB pakai nomor HP istri ya. Dari nomor HP istri itu dipakai untuk transaksi untuk PPOB atau pakai nomor HP anak. Tapi kalau misalkan nggak punya handphonenya memang satu keluarga ini cuma satu handphone jadul, yang mau nggak mau ya transaksinya via SMS. Begitu Pak Maksudi. Nanti kasih format untuk transaksi via SMS. Ya, oke. Yang lain silakan. Enggak, ya. itu Pak
Maaf, yang maksudnya gini Pak, kalau join jadi mitra, Ya. dia kan nggak bisa WhatsApp tuh Pak. Nah, tapi di Facebook dia bisa. Anehnya itu Pak. Itu bagaimana itu Pak? Ya, arahkan ke Caranya. offline dulu. Arahkan ke offline dulu. Arahin offline dulu, seperti yang sudah saya terangkan dari Rabu. Bagaimana membangun teknik digital marketing lewat offline. Nah, nanti arahkan untuk lihat rekaman dari Rabu, khususnya di teknik digital marketing yang offline. Ya, suruh mencatat ya seperti apanya. Ya, nanti kalau belum jelas konsultasi ke saya. Ya karena apa? Ya karena untuk online kan butuh hari ini Facebook, WhatsApp, Telegram, Zoom. Nah, kalau misalkan HP-nya jadul kan nggak bisa install Facebook, install Telegram, install Betul. WhatsApp. Mau nggak mau ya Bapak Ibu Betul. arahkan Iya. offline dulu. Offline pun kalau betul-betul dijalankan secara serius, ya kan, itu dalam waktu 10 sampai 12 bulan itu bisa menguasai kota tempat tinggal Anda masing-masing, seperti yang saya terangkan dari Rabu kemarin. Gimana caranya menguasai kota Anda? Itu kan cukup bagaimana Anda membangun duplikasi, ya, 2 elang, 2 core leader di generasi 1 Anda masing-masing. Ketika semua bisa melakukan itu, membangun duplikasi 2 core leader di generasi 1 Anda masing-masing, maka hanya butuh waktu 10 sampai 12 bulan ke depan Anda sudah bisa menguasai kota Anda masing-masing lewat offline. Jadi offline pun juga pakai teknik digital marketing ya, bukan offline yang seperti ya pemain-pemain MLM lainnya itu jangan seperti itu. Anda tetap harus pakai teknik digital marketing yang saya ajarkan dari Rabu. Ya, seperti itu Pak Maksudi ya. Ya, maksudnya begini Pak. Itu dia kan dari ini marketplace. Nah, mau joinnya dia kan masuk ke inbox. Nah, dia bilang kan dia nggak bisa WhatsApp kok. Saya bingung dia kok nggak bisa WhatsApp, tapi Facebook dia bisa. Makanya katanya HP-nya jadul gitu. Itu bagaimana itu Pak? Itu kan saya secara online. Dia dari marketplace itu Pak, marketplace yang saya iklan promosikan Logikanya Pak. Pak, logikanya kalau Facebook bisa, Begitu Pak. WhatsApp masih bisa, Ya, kecuali ya memorinya ya, kecil, bisa jadi ya sehingga Pak. dia tidak bisa install WhatsApp, dia tidak bisa Oh, install Telegram, dia tidak install oh Zoom begitu. karena apa? Memorinya kecil. Ya mau nggak mau kalau cuma modal Facebook, ya arahkan kalau memang mau online, ya maksimalkan di apa ya di Facebook gitu loh, maksimalkan di situ. Tapi ya kurang maksimal karena teknik digital marketing kan urut-urutannya kan Facebook ke WhatsApp, bukan Facebook ke Facebook gitu loh Pak. Ya, kan? Promosi bolehlah ke Facebook, tapi mengolah mereka kan harus dibawa ke WhatsApp kita masing-masing, dilarikan ke WhatsApp kita, kan begitu teknik funnelingnya. Ya makanya sarankan offline dulu Pak, offline dulu yang lebih maksimal, lebih masuk akal lah kalau handphonenya jadul, seperti itu. Gitu Pak Maksudi ya. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak Pak Ya sama-sama. jawabannya. Oke Pak Hilarius tadi, Pak Hilarius, silakan. Nah, begini Pak, Ya, saya bertanya begini. Teman-teman lainku ingin bergabung, semua lengkap, tapi masalahnya kendala di nomor rekening, tidak punya buku rekening. Kira bagaimana? Nah, jadi Bapak Ibu kalau tidak punya nomor rekening, solusinya ini nanti bonus otomatis akan ditabung dulu di akunnya masing-masing sampai nanti punya nomor rekening baru. Jadi nggak usah khawatir, bonusnya ditabung dulu, nggak akan hilang ya, ditabung dulu sampai punya nomor rekening baru. Jadi nanti ketika daftarkan ya dikosongin aja Pak nanti Pak, yang data banknya dikosongin seperti yang sudah saya ajarkan. Cara ngisinya gimana kalau nggak punya nomor rekening? Ya nanti banknya diisi bebas, bank isi bebas. Ini juga yang nggak punya nomor rekening ini ya, misalnya dia cuma punya nomor rekening Bank Mandiri, Mandiri kan nggak ada. Dia punya hari ini bank apa ya, BPD kan nggak ada. Nah cara ngisinya gimana? Bank isi bebas, terus nanti cabang juga isi bebas sesuai dengan kota mereka, isi kota mereka. Nah nama nasabah ini isi nama mitra. Terus nomor rekening nanti isinya 06. Nah ini otomatis sistem akan membaca bahwa member ini nggak punya nomor rekening.
nomor rekeningnya belum ada, otomatis bonusnya itu langsung ditampung Pak di akunnya masing-masing. Begitu Pak Hilarius. Nah, gitu ya cara ngisinya begitu kalau misalkan tidak punya nomor rekening. Ini nggak punya nomor rekening ini apakah karena memang di sana nggak ada banknya atau seperti apa Pak? Atau ada banknya mungkin jauh? Ada bank tapi belum punya nomor rekening, Pak. Nah, nanti sambil jalan, Bapak arahkan untuk bikin nomor rekening kalau nggak BRI ya BCA ataupun BNI atau Niaga. Tapi biasanya kalau di daerah ya paling BRI ya. Kalau ada BCA ya sebaiknya ya BCA ya seperti itu. Ataupun yang lain lah terserah yang antara 4 bank tadi ya. Kalau nggak BRI ya BCA, BNI atau Niaga. Yang ada terdekat apa ya itu yang mungkin bisa dipakai. Ya begitu Pak Hilarius ya. Oke, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Oke, yang lain silakan. Pak, mau nanya Pak. Ya. Supranto dari Kerawang Pak. Ya silakan Pak Supranto. Ini saya mau nanya, kalau jadi mitra itu kan harga lebih murah ya Pak? Ya betul. Nah, itu perbandingannya itu berapa persen sama yang agen? Ya, ini tergantung Pak Suprantonya nih. Waktu mendaftarkan agen, tadi waktu mendaftarkan agen kan daftar, pagar, nama agen, ya kan? Terus kota, terus nomor HP agen. Nah, di sini nih Bapak mau naikin 50 atau 100. Nah, saran dari kami maksimal 100 supaya apa? Supaya agen Anda bisa bersaing dengan counter-counter di lapangan. Gitu. Ya, antara 50 sampai 100 ya. Jadi ini Pak, maksudnya harga lebih murah atau lebih mahal itu di sini. Karena Bapak menaikkan harga transaksi agen itu naiknya Rp100 semua. Apapun transaksi mereka. Baru di sini nanti PIN. Nah, itu maksudnya Pak Supranto ya. Iya. Oke. Oke, yang lain silakan. Ada lagi? Anda lihat rekaman besok pagi ya, bagaimana cara membangun agen tiap hari, bagaimana mengolah agen menjadi mitra ya. Anda lihat rekamannya step by step, sehingga Anda betul-betul menguasai teknik 10 ini. Dan pesan saya buat yang baru, Anda lihat rekaman dari Rebo, supaya Anda bisa mengetahui teknik 1 sampai teknik 9. Teknik 1 itu apa? Promosi grup Facebook. Teknik kedua itu apa? Teknik promosi ke marketplace Facebook. Teknik ketiga itu apa? Japri 50 nomor WhatsApp. Teknik keempat itu apa? Like, comment, chat 25 teman Facebook tiap hari. Teknik kelima apa? Yaitu kolam ikan grup Facebook. Teknik keenam itu apa? Kolam ikan fanpage. Teknik ketujuh itu apa? Promosi status Facebook seminggu 2 kali. Teknik ke-8 yaitu presentasi 2 orang di offline. Itu nomor 8. Nah, nomor 9 yaitu yang kemarin kita ajarkan di hari Rebo, yaitu promosi berbayar. Yaitu promosi di grup peluang usaha atau bisnis yang bayar 25.000 di grup Facebook berbayar, yang dimana di situ Anda dapat project bisnis jadi kaya net ya, dengan modal 25.000 Anda punya potensi kurang lebih hampir 107 miliar. Nah, 9 teknik ini Anda pelajari hari Rebo. Anda pelajari betul-betul dari grup Facebook sampai tadi sampai promosi grup berbayar. Nah, malam hari ini Anda harus kuasai teknik ke-10-nya. Jadi hari Jumat ini, malam ini, itu Anda harus betul-betul menguasai pola teknik ke-10. Nah, siapapun yang bisa menguasai teknik 1 sampai 10 ini, maka Anda akan seperti sponsor-sponsor Anda yang bisa ngajak 20, 30, 40, 50, 60, bahkan bisa mencapai ratusan nantinya. Tapi kalau Anda tidak menguasai teknik 1 sampai 10, maka ya saya bisa memastikan Anda akan sulit sekali. Ya, jangankan 10 Bapak Ibu, punya 2-3 itu mungkin Anda sudah berdarah-darah. Anda akan sulit sekali gitu. Ya, dan sekali lagi saya pesan kepada Anda semua, ya, sekali lagi, teknik digital marketing itu tidak mengenal respon prospek, sama tidak mengenal respon member. Ya, tidak mengenal respon atau reaksi prospek. Ya, kalau prospek itu pada saat Anda promosi presentasi follow up. Nah, kalau hari ini reaksi member itu pada saat mereka sudah bergabung.
Karena nanti ketika mereka sudah bergabung, ya tentu akan ada hukum keseimbangan, ada hukum keseimbangan. Tidak semua orang nanti itu bisa sukses di bisnis ini sekali lagi. Ya kalau semua orang sukses di bisnis ini, ya nanti bakal kiamat nantinya. Karena siapa yang nanti akan melayani Anda di hotel, di pesawat, ya kan, di pasar, ya dimanapun berada, tidak akan ada orang yang mau kerja, gitu loh. Kalau semuanya sukses di bisnis ini, gitu loh. Makanya pasti akan ada hukum keseimbangan. Maka seperti yang saya terangkan di hari Rabu kemarin, yang Anda cari di sini adalah core leader aktif atau sering saya sebut sebagai elang. Yang Anda cari di sini bukan ayam, tapi elang aktif atau core leader aktif yang mereka itu bekerja dengan sistem. Ya, yang bekerja dengan sistem. Mereka mau belajar, mereka mau praktek, mereka mau konsultasi dan mau sedekah ilmu. Sekali lagi, jangan fokus respon, reaksi, prospek ataupun member. Ya, karena yang Anda cari itu dari prospek, yang Anda cari itu nanti muncul 2 elang. Jadi Anda konsentrasinya hanya kedua elang ini. Di luar ini, waktu Anda akan habis. Waktu dan energi Anda akan habis kalau Anda ngurusin orang-orang yang hari ini bukan elang. Atau istilah kami itu ayam. Atau bukan core leader. Jadi teknik digital marketing itu menyaring, memfilter, menyeleksi dari prospek ya sampai akhirnya ketemu 2 elang di generasi 1 Anda masing-masing. Itulah teknik digital marketing yang kita ajarkan di hari Rabu, hari Jumat sekarang. Ya, dari teknik ke-1 sampai teknik ke-10. Ya, itu ya tolong Anda betul-betul pelajari betul-betul teknik 1 sampai 10 supaya sekali lagi Anda bisa membangun mitra baru lebih dari 10 bahkan bisa 20, 30 dan seterusnya. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, sukses buat Anda semuanya. Be brothers, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.